Ya segera Lebih Oke, jas loh Pak Amir. Bluetooth disconnected. Gagah Oke, ya Pak sudah Amir. siap. Pak Amir siap untuk murtad? Lanjut Pak Irfan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya apa yang dituhankan Isya itu yang pokok. Jelas kok ayatnya. Di Biblia juga jelas kok dia seorang nabi, Oke, seorang sudah rasul, mulai, seorang sudah mulai. utusan. Jangan lagi cerita. Ya. Kita udah mulai ini. Mulai Oh. sudah. Silakan dibuka Pak Amir. Oke. Silakan Pak Amir Ayo. dibuka dengan kata-kata. Oke, saya ujian. buka ya. Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Malam Besim Yesus menjelang Amasya. selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini kita akan melanjutkan karena kita berjadi maghrib, langsung kita gaspol untuk terkait dengan apakah firman Tuhan itu firman yang di dalam Al-Quran. Nah, ini dari belah pihak akan secara narasi dalil dan sesuai kontekstual, tidak asumsi, dan marilah kita dengarkan semua. Bukan Mendapatkan itu ilmu dari apa yang topiknya. kita lakukan tadi rekan-rekannya. Maaf Pak Ustadz, bukan itu Topik. topiknya. Firman menjadi manusia versus firman iyalah, menjadi buku atau bacaan, yaitu Quran. Iya. Firman yang diberikan kepadamu juga sebagai firman yang tertulis, sama kok. Firman menjadi Firman manusia jadi yaitu manusia. Yesus Al-Masih, atau firman menjadi buku yaitu Quran Nul Karim misalnya gitu. Quran atau Yesus. ayo, ayo, firmankan menjadi Yesus atau menjadi Jabur atau menjadi, ayo. Ini lama-lama saya Silakan, debat Bang lawan Abdullah. hostnya ini. Memang kamu kan Oke. enggak apa. Ini berapa menit? Berapa menit? 5 menit, 6 menit kayak tadi 6 ya. menit. Biar, ya. Ya, Ben ya. Iya, per orang 3 menit Pak Amir. Aduh. Ya, per orang 3 menit, 3 menit. Aku pakai gas dulu biar makin ganteng. Ya, Ben, kali ini nunjukkan wajahmu loh, yang sebenarnya kayak Pak Amir gini. Iya, karena Gentleman. kamu enak. Nah, kayak si Justin itu Orang katanya Kristen berantem. tuh lebih memilih menunjukkan otak daripada Tunjukkan wajah. nggak? Lanjut Pak Amir, langsung timer Pak Bisa Amir. disaksikan kalau oke. Sebentar tak baliknya dulu. Nah, timnya kan sudah masuk ini. Dari pihak Kristen dulu menjelaskan ini. Dari pihak kekristenan 6 menit. Islam dulu lah. Kedua, Kandang silakan. Islam opening pertama, Islam opening closing terakhir. Oh. Gitu. Oke, betul. Oke deh. Oke, kalau gitu sesuai dengan pertamanya yaitu statement dari pihak Muslim. Silakan dari Bang Wafi atau Bang Triliun, yaitu Kang Monggo. Kelvin. Mas Monggo. Kores dulu. Mohon maaf, Mas. dua-duanya Sunni ya? Dari Islam ya? Allahu Akbar. Lanjut Mas Kores. Ayo, Mas Kores duluan. Tuh, udah berjalan. Tak jalankan, tak riset lagi. Mas Kores mana ini? Mas Kores. Sudah siap? Astagfirullah. Siap, Aku siap, siap. dari tadi udah mulai masih mute ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwan fisabilillah, kita sekarang membahas topik firman seperti yang kita janjikan, dan sekarang janji tersebut sudah kita genapi dan sedang bermulai. Mengenai firman di dalam Islam, ikhwan fisabilillah, seperti yang kita tahu, firman adalah sifat. Tidak lain dan tidak bukan sifat. Firman itu bukan zat, bukanlah keberadaan, tapi sifat. Yang namanya sifat, dia tidak bisa berkehendak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, karena melihat dan mendengar adalah saudaranya, yaitu sifat-sifat yang lain.
Dan sifat ini tidak bisa ada kalau tidak ada zatnya. Maka dari itu sifat tergantung zatnya. Zat ini ada dua, Khalik dan makhluk. Khalik adalah sang maha pencipta, Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa sifat yang melekat kepada Allah jadinya kekal. Jadi jangan ke ini ya, jangan ketukar gitu, jangan ketukar sifat dulu baru zat, nggak bisa begitu. Selalu zat dulu baru sifat. Sifat itu nanti menyertai zatnya. Nah, zat Allah yang maha Khalik ini itulah yang tidak ada duanya dan tidak bisa dipersekutukan. Untuk makhluknya jelas. Apalagi dengan sifat-sifatnya. Jadi kita tidak ada pengkultusan satu sifat dari Allah untuk disembah. Kita menyembah yang langsung mengontrol sifatnya. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Itu. Yang menarik, Islam udah jelas. Dalam surah Maryam ayat 65, kepada siapa lagi kamu akan menyamakan aku? Siapakah seseorang yang bisa menyetarakan dirinya dengan aku gitu. Nah, ini udah dibahas nih. Ada nggak orang yang bisa setara dengan Tuhan, dengan Allah Azza wa Jalla? Nggak ada sama sekali. Jadi ngapain ketika ada sesuatu yang berbentuk manusia kita harus sembah? Deklarasinya nggak ada, bahkan Allah pun sudah memberikan firman-Nya yang sarkas untuk menanyakan siapa yang bisa setara dengan dia. Siapa manusia yang bisa kekal dari awal sampai akhir dia berada? Siapa? Siapa manusia yang nggak punya awal itu siapa? Kan gitu. Maka dari itu jauhilah sifat-sifat yang menyembah sesuatu yang kelihatan. Itu. Bahkan Allah ini ya out of topic dikit, cuma ini mesti kita kasih tahu. Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, dia hanyalah menciptakan perasaan kasih. Itu harus dipahami. Thank you, Ustadz Wafiku. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita berdiskusi mengenai Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan Yesus yang merupakan sang firman dalam dunia kekristenan. Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala ini harus kita pahami secara detail ya. Tidak bisa dipahami secara separuh-separuh. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita beriman bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena seumpama, dia menarasikan seolah-olah faham tentang Al-Quran itu firman yang nuzul lah, kemudian begini dan begitu, padahal apa yang diucapkan dia itu semuanya salah, dari A sampai Z dia itu salah semua ya. Kenapa kok salah? Karena dia tidak pernah belajar yang namanya sifat-sifat Allah, makanya gagal faham. Tidak apa-apa, kita wajarkan saja ya, karena maklum, tidak apa-apa. Nah, mana dalil bahwa Allah ini berfirman? Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Contohnya ada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran sebagai firman Allah ketika dipahami bahwa itu adalah firman yang nuzul, ini salah secara mutlak. Kenapa? Karena keimanan umat Islam yang namanya firman itu tidak akan keluar dari diri Allah. Ingat ya, yang namanya sifat Allah tidak akan lepas dari zat Allah. Sehingga pemahaman ketika ada suatu sifat yang melekat kepada zat Allah lalu dia bisa keluar, jangankan jadi buku, jadi manusia, jadi apa aja, tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu adalah pemahaman doktrinal yang tidak didasarkan oleh standar yang jelas. Tidak ada dasar oleh dalil yang jelas. Makanya betapa banyak hadis-hadis Rasulullah, ungkapan para sahabat dan para ulama kita. Salah satunya saya contohkan ya, Al-Imam Al-Barawi contohnya. Beliau dengan tegas mengatakan, man barang siapa ta'abbada, dia menyembah kalam Allah,
firman Allah, faqat, hanya firman Allah saja yang dia sembah, maka faqad kafar, dia sungguh telah kafir. Kenapa? Karena dia menyembah hanya satu sifat dari ribuan kemahakuasaan Allah, dari ribuan sifat-sifat Allah, sehingga kita dianjurkan menyembah Allahnya, sang pemilik segala sifat-sifatnya. Sekian dari saya. Oke, pas waktunya dari Bang Wafri. Silakan dari pihak kekristenan, Bang Erben dan Bang Justin. Silakan untuk bernarasi. Ayo Bro Justin, monggo. Ya, baik Pak Erban, mungkin nanti bisa melengkapi ya. Jadi begini, saya mencoba kewajiban. Jadi gini, pertama terima kasih dulu kepada Pak Abdul Amirli yang tadi berpakaian hijau ya. Terima kasih kesempatannya dan semua ya rekan-rekan Pak Wafi dengan juga Pak Kores atas kesediaannya untuk berdiskusi, berdialog, kalaupun berdebat kita tetap pada koridornya. Oke, jadi langsung kepada substansi dari dialog teologis kita dan akademis kita sore hari ini. Jadi topik yang kita angkat tadi adalah firman menjadi Al-Quran lah, kira seperti itu. Firman menjadi Yesus yang adalah Kristus. Nah, kalau tadi saya catat beberapa poin dari saudara saya Kores gitu ya, bahwa firman adalah sifat. Sifat bukan zat. Sifat menyertai zat. Tapi secara paralel Pak Wafi mengatakan bahwa sifat Allah melekat pada zat. Melekat dengan menyertai ini sudah menurut saya berkontradiksi. Pak Kores mengatakan menyertai, Pak Wafi menggunakan kata melekat. Dan ada penjelasan lagi, tidak pernah keluar dari zat menjadi apapun. Nah, sedangkan Pak Kores juga senada ya, saya tidak mengkontradiksikan, sifat tidak dipersekutukan. Nah, terus Anda berdua juga lebih menyatakan hal yang sama, sifat tidak disembah. Oke ya, jadi itu sedikit catatan dari saya supaya lebih menyambung ya, supaya saya tidak keluar dan Pak Erben dari poin-poin tersebut. Nah, sekarang apa yang saya dengan Pak Erben sebagai Kristen sejati yang kita mencoba ingin bawa ke forum ini adalah bahwa di dalam keimanan Kristen, transendensi Allah yang esa itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa disangkal. Tuntutan akan keesaan Allah itu mutlak. Saya bisa berikan dalilnya cukup banyak. Lah, tetapi keesaan Allah itu bukan hanya diyakini saja, sehingga keyakinan dan keesaan Sang Pencipta itu menjadi keyakinan yang sifatnya subjektif. Tergantung siapa yang mempercayai. Makanya saya tidak heran kalau mendengar perbedaan tafsir gitu ya. Sedangkan di kekristenan jelas yang berbeda tafsir keluar dari Trinitas ya, maka itu adalah bidat atau heresi. Nah, 30 detik lagi ya waktu saya. Jadi intinya begini, kekristenan tidak mendasarkan penjelasan tentang keesaan Allah itu secara hakiki itu pada bagaimana orang mempercayainya, tapi bagaimana Allah menjelaskan itu melalui proses waktu, melalui pewahyuan yang dinyatakan kepada para nabi. Nah, keesaan Allah ini tidak bicara berapa jumlah Allah, pribadi-pribadi dalamnya tidak, tapi bicara tentang satu hakikat, satu zat dalam bahasa kalian yang dinyatakan dalam 3 hal atau 3 keberadaan, yaitu Bapa sebagai sumber segala sesuatu, kemudian firman dari Bapa, kemudian roh Bapa. Firman artinya Allah ini berelasi dengan umatnya, dia adalah pribadi. Maka dia mengatakan aku adalah aku. Sedangkan roh ini bicara tentang Allah sebagai sumber kehidupan. Dia berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun. Itu dari saya. Silakan Pak Erben. Oke. Jadi di dalam Alkitab jelas mengatakan Allah itu Esa. Allah yang Esa memiliki firman, dan itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Artinya firman bersama-sama, bahwa firman itu melekat satu di dalam hakikat Allah yang Esa. Bahkan dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di dalam Yohanes pasal 1:14
firman yang kekal satu di dalam hakikat Allah yang Esa, inkarnasi menjadi manusia Yesus. Maka Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan dia sudah dikasihi oleh Bapa sebagai firman di dalam diri Allah. Firman yang menjadi manusia ini tidak bisa dipalsukan. Karena dia benar-benar hadir sebagai manusia yang menyatakan siapa Allah Bapa kepada manusia. Dan dia hadir sebagai manusia untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa untuk keselamatan manusia. Maka dia hadir sebagai manusia. Kalau ibaratnya firman dijadikan buku, ini lebih rentan untuk bisa diganggu-gugat. Tetapi firman yang menjadi manusia, itu tidak bisa diganggu-gugat. Apalagi membuktikan bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah, dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa Allah adalah permulaan dari segala, dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia menciptakan dengan cara berfirman. Allah berfirman itu menegaskan bahwa Allah itu memiliki firman. Artinya firman Allah lah yang melaluinya Allah menciptakan. Dan itu dipertegas di dalam Yohanes pasal 1. Segala sesuatu diciptakan Allah di dalam sang firman itu sendiri. Di dalam firmannya. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan kepada kita. Bahwa di dalam manusia Yesus yang adalah firman inilah. Kehendak Allah, rencana Allah, karya Allah dinyatakan untuk manusia. Itulah keselamatan, pengampunan dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis, dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ikutlah firman yang hidup, yang memberikan hidup kekal. Jangan firman yang hanya dibaca saja. Haleluya. Sudah habis. Dari penjelasan dari pihak Muslim maupun Kristen tadi, mungkin dari pihak netizen sudah mengerti ya. Nah, tinggal jelasan secara detail terkait dengan firman Allah atau kalamullah yang berkeyakinan di dalam Islam. Silakan dari pihak Muslim untuk menjelaskan. Monggo. Siap. Masya Allah, Ustadz Lafi tadi keren banget ya membawakan statement dari alim kita tentang orang yang hanya menuhankan satu sifat Allah saja dia kafir. Itu pas banget. Itu diperdalam lagi nanti Ustadz Taufik dijelaskan lebih jauh lagi. Dan ini sebenarnya kita udahan juga karena Erben ternyata mengakui firman itu melekat kepada Allah. Dan juga Erben mengakui bahwasanya firman ini dimiliki oleh Allah. Jadi ironis ketika menyembah sesuatu yang hanya menjadi properti dari Allah. Itu. Lalu yang kita akan pertegas lagi di sini, firman bukan zat. Firman jatuhnya sifat. Sedangkan zat adalah tempat di mana sifat-sifat melekat. Jadi bagaimana caranya yang firman sifat ini bisa menjadi tempat melekat sifat-sifat yang lainnya? Bagaimana caranya? Nah, disinilah letak keblunderan dari keimanan kekristenan gitu. Ketika menuhankan sifatnya Tuhan ini. Lalu sama ini yang terakhir dari aku. Karena ini udah tegas banget ya. Firman menjadi manusia itu sangat lemah sekali. Karena ketika manusianya hilang, maka tidak ada lagi penggantinya. Tidak kekal jadinya. Sedangkan sifat Allah yang ditaruh di dalam buku, itu adalah salah satu. Dan juga yang ditaruh di dalam batin kita, ini kekal sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Akan ada terus. Jadi mohon dipikirkan lagi ketika bilang sifat Tuhan yang menjadi manusia ini adalah yang terbaik. Karena buktinya apa? Sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi manusianya. Kan gitu ya. Itulah kenapa lebih cenderung kepada ciptaan. Firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan. Karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah. Bukan Allah itu sendiri. Thank you. Silakan Ustaz Taufik. Oke, terima kasih. Masya Allah penjelasan Mas Kores. Jadi begitu ya teman-teman ya. Satu saja. Kalau memang Anda mengatakan bahwa firman Allah itu menjadi buku, tunjukkan kepada saya satu dalil yang mengatakan bahwa firman Allah pernah keluar dari zat Allah lalu menjadi sesuatu. Tunjukkan kepada saya dalilnya.
baik dari Ahlus Sunnah, baik dari Mu'tazilah, ataupun referensi yang Anda jadikan guru atau Anda jadikan sandaran, di mana ada ibarat atau dalil atau burhan yang mengatakan bahwa firman Allah yang menjadi sifat Allah itu keluar dari zat Allah, lalu nuzul menjadi Al-Quran. Mana yang mengatakan seperti itu? Saya tantang Anda menunjukkan dalil bahwa ada yang mengatakan firman yang melekat kepada zat Allah itu keluar dari zat Allah. Tidak akan pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mas Erben sudah mulai mengakui bahwa Yesus adalah properti dari Allah, sesuatu yang dimiliki oleh Allah, berarti dia sedang menuhankan sesuatu yang dimiliki, bukan sang pemiliknya. Ingat, ketika Allah memiliki sifat yang bernama firman, Allah memiliki sifat maha kuasa, Allah memiliki sifat maha mengetahui, Allah juga memiliki sifat maha mendengar apa yang disampaikan oleh makhluknya. Tetapi Mas Erben memilih properti Allah yang bernama firman untuk dituhankan, sedangkan itu tidak mewakili penuhanan kepada sifat-sifat yang lain, sehingga kejadian 1 nomor 1 menjadi dalil bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa firman. Ingat ya, kejadian 1 nomor 1 itu tidak ada, konsekuensinya tidak ada campur tangan dari firman Allah. Ketika Allah menciptakan bumi saat itu masih kosong, kita melihat original teksnya di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada yang namanya dafar, tidak ada yang namanya amar, tidak ada yang namanya memra dan lain sebagainya. Tidak ada di sana. Sehingga ketika umat Kristen mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman, itu terbantahkan oleh kitab mereka sendiri dalam Kejadian 1 nomor 1, yang mana firman tidak punya akses, tidak punya kekuatan saat penciptaan dalam Kejadian 1 nomor 1. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya firman. Sudah ada mula-mulanya, tidak ada Allahnya. Yang muncul cuma firman aja, cuma hanya kata-kata, logos. Baru muncul Allah, firman itu bersama-sama Allah. Begitu. Makanya beda. Kalau di dalam kekristenan, firman itu bisa keluar dari zat Allah, keluar dari diri Allah. Logos itu keluar dari diri Allah jadi manusia. Itu doktrin Kristen. Sedangkan di dalam Islam tidak pernah ada yang menyebutkan dari A sampai Z yang namanya sifat Allah keluar dari zat Allah. Kalau ada firman Allah yang melekat kepada zat Allah keluar nuzul jadi apa aja, jadi bukulah, Quran lah, tunjukkan satu saja dalil yang sahih yang mengatakan akan hal itu. Sekian dari saya, sekian, terima kasih saudara. Waktunya pas sekali terkait dengan firman Allah yang menjadi Al-Quran menurut umat Kristen. Silakan dari pihak Kristen maupun Bang Justin. Monggo. Ya, jangan dimulai dulu. Saya mau tunjukkan bukunya, boleh? Katakan tadi Pak Wafi kan minta dalil. Saya boleh? Jangan di open dulu ya. Jangan dimulai dulu waktunya. Bentar ya. Pedamu itu, Jas. Bukan. Oke, silakan dimulai Pak. Ya, ini kitab Aluma ya, Pedoman Teologi Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis 1100 tahun yang lalu, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini pengarangnya adalah Imam Asy'ari. Bukan pengarangnya ya, pendiri teologi. Ini tulisan dari beliau ya, Asy'ariyah tahun 873. Saya pikir Ustadz Wafi tahu ya, kalau di Sunni ya, dia pendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Di bagian kedua tentang Al-Quran dan kehendak, jelas dikatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Oke? Jelas di sini. Bahkan itu Mu'tazilah dikafirkan loh. Kalau memang Al-Quran itu makhluk, tentulah dia juga akan berkata kepada Al-Quran kun. Penerbitnya bro, tunjukkan penerbitnya. Nah, penerbitnya ya, supaya puas.
Nah, itu ya. Ada hak ciptanya. Ini penerbitnya dari Turos Kasana Pustaka Islam, didistribusikan oleh PT Rene Turos. Ya, ini saya beli nih di ini. Ini ada pengantar penerbitnya. Nah, di halaman 30 jelas Quran itu bukan makhluk. Sedangkan saya catat tadi dengan jelas kok. Kores mengatakan segala sesuatu di luar Allah adalah ciptaan, bukan Allah sendiri. Jedar. Berarti Kores ingin mengatakan Quran itu ciptaan. Nah, apalagi disambung Pak Wafi. Tunjukkan di mana dalilnya, tunjukkan di mana buktinya bahwa firman Allah keluar dari zat Allah. Loh, kalau firman Allah tidak keluar dari zat Allah dalam arti bukan meninggalkan. Itu tanda tanya buat kalian. Bagaimana firman Allah itu bisa sampai kepada kalian? Ini kan menjadi permasalahan yang serius. Kalian mempertanyakan keimanan kalian yang menjadi bumerang buat keimanan kalian. Nah, oke, saya masuk menanggapi saja yang Kores tadi sampaikan ya. Narasinya Kores dari tadi sore selalu mengatakan kekristenan menuhankan sifat. Kemudian kekristenan itu yang kedua, firman keluar dari Allah Bapa, artinya Allah Bapa tidak punya firman, menjadi manusia. Loh, ini kan bukan narasi kekristenan. Ini bukan premis kekristenan sejak zaman Nabi Adam gitu ya, kalau menurut bahasa kalian. Sejak zaman Adam tidak pernah firman itu berubah seperti benda padat ke benda cair. Ini kan artinya kalian selama ribuan tahun salah memahami keimanan Kristen. Oke? Ya, 20 detik lagi waktu saya. Nanti Pak Erben akan jelaskan secara Alkitab. Jadi justru pertanyaannya ke kalian, saya tidak perlu bertanya, saya menanggapi saja. Ketika kalian mempertanyakan bagaimana firman Allah itu keluar dari zat Allah, kami orang Kristen tidak pernah gagal paham antara transendensi yang tidak terjangkau ini dengan transendental. Cara menjelaskan yang transendensi itu kami menggunakan pendekatan imanensi, teofani dan sebagainya. Nanti Pak Irben jelaskan. Artinya ini ada kontradiksi antara Pak Kores dengan Pak Wafi. Makasih. Dan perlu dicatat ya, kalian sudah masuk ke golongan pemahaman Mu'tazilah. Itu menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, kafir kalian. Syahadat lagi. Makasih. Oke. Dalam Mazmur 33:6 jelas dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Di dalam di dalam Kejadian pasal 1 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara Allah menciptakannya? Tentu melalui firman. Dan ini juga tertulis di dalam Yohanes pasal 1. Segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman. Dan tidak satupun yang ada tanpa firman. Apa itu firman? Firman itu dipahami oleh orang Kristen sebagai akal budi ilahi, akal budi Allah, sebagai pikiran hikmat, kecerdasan Allah yang maha kuasa. Di dalam perjanjian lama Allah selalu menyatakan diri melalui firman yang berteofani. Dan puncak dari pewahyuan diri Allah menyatakan dirinya melalui inkarnasi firman. Yohanes pasal 1 ayat 14. Untuk apa Allah harus menyatakan diri secara teofani dan inkarnasi melalui firman? Karena firman itu di dalam pemahaman Kristen itu adalah cara Allah untuk mewahyukan dirinya supaya Allah yang transenden itu menjadi imanen. Bisa dialami, bisa dirasakan, bisa dimengerti oleh manusia. Kenapa? Karena manusia butuh Allah, maka Allah harus mewahyukan dirinya. Itu yang harus dicatat. Tadi Kores mengatakan firman jadi manusia sudah hilang. Ada satu hal yang dilupakan oleh Bro Kores. Karena Yesus sang firman Allah yang menjadi manusia, dinyatakan secara terbukti, secara historis dan alkitabiah, sudah bangkit dari kematian dan naik ke sorga, dan dia hidup di sorga sebagai menyediakan tempat untuk umat-umat tebusannya. Jadi dia tidak hilang. Bahkan Yesus mengatakan dia berkuasa di bumi di sorga. Dan sampai hari ini gereja orang Kristen yang berjumlah 2,3 miliar di seluruh dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah
raja dan hakim yang adil. Tadi Bro Wafi mengatakan bahwa firman itu properti. Itu bukan properti, firman itu akal budi Allah yang maha kuasa, yang menciptakan dan menghidupkan. Tapi mungkin kalau di Islam firman itu properti, oke-oke saja. Oke, dari kegentingan menit sudah berlalu. Nah, sekarang dia pihak Muslim silakan untuk membantah dia. Monggo dari Kores, Kang Kores atau Bang Najat dulu. Kang Aku dulu. Kores, siap? Ya. Edo, kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya mau framing kita karena semua menit tercatat dalam live YouTube. Gua di menit 21 nomor 31 segala sesuatu di luar Allah itu milik Allah, bukan Allah itu sendiri. Gua belum pernah nyebut soal ciptaan gitu, Edo. Jadi mohon maaf, lebih lebih jeli lagi dalam berkata gitu. Kami Muslim, kami mengingat semua yang kami omongkan dan kami mengetahui, kami pintar, kami dewasa dengan apa kata-kata yang kami pilih. Itu doh. Ini kekristenan mesti belajar kepada Islam soal itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian mau bilang kami mutazilah, itu juga nggak ada gitu, karena kami nggak pernah bilang firman ini adalah ciptaan. Yang kami bilang firman ini adalah sifat gitu. Itulah kebenarannya. Walaupun menyakitkan, kalian harus terima itu. Dan sebenarnya kalian inilah yang kafir menurut Unitarian. Karena buat Unitarian, Yesus itu bukan firman, Yesus itu ya manusia biasa saja gitu. Firman nggak pernah tuh masuk ke dalam Yesus dalam Unitarian. Yesus itu aeon bagi mereka. Nah, jadi coba kalian ngobrol dulu sama Unitarian, yang kafir yang mana? Itu kalau mau. Thank you. Lalu soal ini mengenai kami salah paham. Enggak, kami di sini adalah hakim. Sebagai evaluator kami hakim dan kami memvonis kalian sesat karena kalian mengimani sifat. Yang dimana kita sudah sepakat, Edo dan Erben terdiam ketika kami bilang sifat bukanlah zat, firman bukan zat. Terima kenyataannya. Jadi kalian ngapain nuhanin sifat? Kan gitu. Kalian mau bantah berbantahan, kalian tidak bisa membuat sifat itu menjadi tempat yang melekat dari sifat-sifat yang lainnya. Firman itu dalam bahasa Indonesia bicara. Titik, kelar perkara. Mau kemana lagi dibawa? Sama ini, sebenarnya ya itu balik lagi. Erben sama Edo sudah mengakui firman melekat kepada Allah. Kenapa nggak Allah yang melekat kepada firman? Firman dimiliki oleh Allah. Ini artinya firman properti. Ngapain menuhankan properti? Sekarang mana? Mana propertinya? Yang katanya menjadi manusia, mana sekarang? Kalau misalnya ada bentuknya awalnya manusia, jangan berubah. Jangan berubah. Tetap harus manusia. Tapi sekarang manusianya udah nggak ada. Inilah perkaranya, inilah ironisnya ketika menuhankan sesuatu sifat, lalu kemudian sifat ini dievolusikan menjadi manusia. Ini perkaranya. Ironisnya di sini, sudah hilang dia. Gimana mau diadu dengan Al-Quran yang tertulis dalam kertas? Kalah jauh. Lalu yang terakhir, Wahyu 4 nomor 11. Di sana yang menciptakan langit dan bumi kehendak, Erben ya, bukan firman. Dan gue sola skriptura. Jangan lu ngomong berarti, ini artinya, ini maksudnya. Tertulisnya kehendak yang menciptakan langit dan bumi. Itu kebenaran yang ada. Tafadhol Ustadzku Wafi. Dia selamat datang di kebenaran. Ternyata firman tidak punya posisi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah kehendak saudara. Di dalam Kejadian 1 nomor 1 tidak ada eksistensi firman saat penciptaan bumi saudara gitu. Jadi Mas Justin ini bisanya cuma nabrakin saya dengan Kores, tapi apa yang saya sampaikan dengan Mas Kores sampaikan, saya lihat di detik-detiknya itu gak ada gitu loh. Framing aja gitu. Lalu sampai mengatakan kamu ini berarti Mu'tazilah. Pertanyaan saya itu bro ya, pertanyaan saya itu tunjukkan dalil. Ada orang Islam atau ulama Islam yang mengatakan, atau sahabat atau Rasulullah yang mengatakan bahwa firman Allah pernah keluar dari zat Allah. Itu yang saya minta dalilnya, bukan Quran makhluk atau tidak. Jadi Anda gak nyambung gitu loh. Sampai jangan bawa-bawa Mu'tazilah. Erben mengatakan Yesus setelah datang ke dunia 2,3 miliar orang Kristen ya. Kalian itu bidat kata Herdi gitu loh. Kalian itu kafir kata Unitarian.
Jangan ikut dihitung itu 2,3 miliar itu banyak yang membidatkan kalian gitu loh. Santailah. Kalau kalian bawa-bawa Mu'tazilah begini, saya dibesarkan dulu Pak Amir, di stop dulu waktunya. Oke. Ya, lupa lagi. Aduh. Siap. Meluncur. Mau bawa-bawa Mu'tazilah sama aneh kau. Salah jalan kau kalau bawa Mu'tazilah sama ana gitu loh. Ini Mas Erben, Mas Edo gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'taqid, yakinilah ayyuhal mukallaf, hei orang-orang yang mukallaf. Tentang apa? Tanazzuhal Qur'ani, tentang penyucian Al-Qur'an. Bimakna kalamihi ta'ala anil khudus. Kita mensucikan kalamullah ta'ala dari sesuatu yang baru. Bahwa firman Allah ta'ala itu bukan ciptaan. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda pendapat dengan kalangan Mu'tazilah. Ya. Berbeda pendapat dengan kalangan Mu'tazilah al-qailina bihudutsil kalam, yang mereka mengatakan bahwa kalam ini baru diciptakan gitu loh. Kenapa Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu baru? Za'man, karena mereka menyangka minhum, dari kalangan mereka, anna min lawazimihi al-huruf wal aswat, karena yang setiap perkataan itu seharusnya ada huruf, ada suaranya. Makanya Mu'tazilah bilang itu ciptaan. Wadzalika mustahilun alaihi ta'ala, dan hal itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya fakalamullah Ta'ala indahum makhluk. Maka dengan dalil ini mereka mengatakan dari kalangan Mu'tazilah bahwa kalam Allah itu makhluk. Beda dengan kita. Kita itu sifat. Biar. Sekian. Terima kasih saudara. Oke, waktu sudah habis. Dan selanjutnya dari pihak Kristen untuk menarasikan terkait firman jadi manusia. Monggo. Oke ya. Segala sesuatu di luar diri Allah adalah milik Allah. Apakah sifat Allah di luar diri Allah? Ini kena lagi. Bagaimana sifat Allah di luar diri Allah? Saya belum pernah menemukan manusia sifatnya di tetangga. Kecuali kalau manusia itu sifatnya sudah hewani ya. Artinya sifat hewan masuk ke dalam diri manusia. Itu ada. Tetapi kalau Allah sifatnya di luar dirinya, maka ini menjadi bumerang buat Brokores. Firman itu sifat Allah tetapi di luar diri Allah dan milik Allah. Semua yang alam semesta ini juga, aku juga, kamu juga di luar diri Allah, milik Allah juga. Di situ. Jadi kalian harus pertegas. Firman bukan zat Allah, tapi firman sifat Allah. Sifat Allah bukan di dalam diri Allah. Bagaimana mungkin Allah punya sifat tidak di dalam dirinya? Itu seperti manusia tak punya sifat. Tidak ada sifat kasihnya, tidak ada sifat mendengarnya, mengasihi, mengampuni. Menurut saya tidak bisa sifat itu di luar diri. Tapi sifat itu harus ada di dalam diri. Kalau sesuatu yang ada di luar diri Allah disebut sifat Allah, maka semua yang ada di dunia ini sifat Allah juga. Oke ya. Ditanya, di mana sekarang Yesus? Saya coba membuat paralelisme teologi. Dalam ajaran Muslim yang mengakui bahwa Isa adalah kalam Allah dan ruh Allah. Di dalam Sahih Muslim 41 dan Sahih Bukhari 3081. Dikatakan demikian. Bagaimana mungkin Kores mengatakan di mana Yesus, di mana orang Muslim seluruh dunia hampir menyamakan Yesus dengan Isa, di mana Isa itu sudah terangkat ke langit, bahkan nanti di akhir zaman dia datang sebagai hakim yang adil untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi, dan dia dinyatakan hidup-hidup sampai sekarang. Artinya Kores sedang membangun sebuah paradigma yang menghilangkan paradigma yang benar dalam keyakinannya. Jadi Bro Kores ini saya jadi bingung melihatmu bro. Baru tadi Ustadz Wapi mengatakan unitarian. Unitarian itu penduduknya itu di dunia hanya 8,7 juta bro. Dan ini mereka nggak punya kitab. Karena kitab yang sesungguhnya itu miliknya Kristen sejati. Dan mereka itu punya kitab sendiri. Unitarian, Saksi Jehovah. Mereka punya kitab terjemahan sendiri bro. Jadi kalau kamu setuju dengan Unitarian, kamu pindah aja dari Islam jadi Unitarian. Karena sesungguhnya Unitarian juga nggak sesuai dengan akidahmu. Ngapain kamu membela yang tidak sesuai dengan akidahmu? Dan jangan kamu pakai
Nanti kalau aku bilang juga berarti yang benar Mu'tazilah yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan, bukan seperti Wali Sunnah yang mengatakan firman itu bukan ciptaan. Oke, Bro Justin lanjut. Iya ya, Kores berusaha untuk menyangkal kenyataan. Saya catat benar-benar kata-kata saya ketik ini ya di catatan. Segala sesuatu di luar Allah adalah ciptaan atau bukan Allah sendiri. Dia mau bilang menit ke-21, silakan putar, kami juga punya rekamannya. Ya, kemudian Pak Wafi juga senada mengatakan seolah-olah tidak ada, ingin mengatakan seolah tidak ada dalil yang mengatakan bahwa firman Allah keluar dari zat Allah. Loh, Quran itu apa? Saya sudah tunjukkan dari kitab Al-Lumah. Ya, nanti kalau perlu saya tunjukkan kitab Al-Ibana. Di situ jelas dari kitab Al-Lumah yang tadi bahwa yang mengatakan bahwa mutakaliman itu tidak kodim, tidak kekal, maka itu kafir Mu'tazilah. Sedangkan firman Allah yaitu Quran itu kodim. Makanya sebelum dia diterima oleh Nabi Muhammad itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi ini kan lucu. Kalian bertanya justru menjadi bumerang buat keimanan kalian. Setahu saya 90% di Indonesia itu mazhab akidahnya adalah aswaja dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya sudah tunjukkan kitabnya. Nah, ini yang menjadi polemik, menjadi dilema bagi kalian sendiri adalah mengatakan sifat Allah itu bukan zat. Kalian mengatakan melekat, menyertai. Kan lucu, misalnya Pak Erben pergi ke pasar disertai istrinya. Istrinya bukan Erben, boleh. Masa zat Allah disertai oleh sifatnya? Kan lucu, si Kores ngomong begitu. Disertai aja di luar, di dalam, atau bagaimana melekat. Misalnya saya pergi ke sekolah, pulang sekolah, banyak daki di kulit saya melekat. Daki bukan kulit saya, jelas. Lucu. Makanya kalian dari tadi berusaha menghindar dan tidak berani mengatakan bahwa Quran itu firman Allah itu adalah mutakaliman atau kalam dari Allah. Dan itu dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu bukan ciptaan. Kores tadi menggunakan kata ciptaan. Ya, yang di luar diri Allah. Bahkan tadi Kores mengatakan ingin memframing kami menuhankan sifat. Tidak ada premis kekristenan menuhankan sifat. Ketuhanan Yesus Kristus, ketuhanannya bicara tentang kodrat dia sebagai Kristus yang sejati, Al-Masih. Yang jadi masalah Al-Masih di tempat kalian itu pengusap. Itu. Ya, besok saya mau pergi pengusap, saya mau pijit pegel-pegel. Itu ya. Al-Masih pengusap apa coba? Kan repot. Al-Masih itu raja, Al-Masihu. Ya, bukan pengusap. Makasih. Oke. Duluan start. Silakan untuk pihak Muslim untuk melanjutkan. Silakan, Bang Wafi dulu. Ya, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bro Erben, saya kan sudah bilang, sampean itu tidak paham konsep firman di dalam Islam gitu loh. Kok saya malah suruh jadi unitarian itu gimana bro? Gitu loh. Tadi Bro Justin bawa-bawa Mu'tazilah, makanya saya komparasi gitu loh maksudnya. Makanya Bro Justin ketika menerangkan tentang Mu'tazilah, dia tidak paham apa itu Mu'tazilah. Dia langsung menarasikan bahwa kita ini kafir, suruh syahadat lagi. Gitu. Jadi gak nyambung. Pertanyaan saya itu, mana ada dalil sifat Allah pernah keluar dari zat Allah, begitu. Gitu. Ternyata sampai detik ini Bro Justin tidak nunjukkan dalil satupun. Dia membawa kitab Al-Lumah katanya. Bukan Al-Lumah bro. Al-Lumah itu karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gitu. Mau ditunjukin Al-Ibana. Al-Ibana an usulid diyanah. Saya hatam itu bro. Atau Ar-Risalah ila Ahli Zager. Saya hatam juga. Semuanya karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu. Makanya saya tunjukkan tadi kitab. Salah satu yang madhabnya Asy'ari. Namanya Tuhfatul Murid. Ala Syarhi Jauharit Tauhid. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Itu semuanya sama. Isinya sama. Dan bukan wali sunnah bro. Ahlus sunnah. Kalau wali sunnah ini apa artinya gitu loh.
ahlus sunnah, bukan wali sunnah gitu. Makanya ahlus sunnah wal jamaah mengatakan annal qur'ana bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Jadi Al-Quran yang maksudnya itu adalah sifat yang melekat kepada zat Allah, yang tidak pernah keluar dari Allah. Itu bukan makhluk. Tetapi wa ammal Quran bimakna lafzi alladzi naqra'uhu fahuwal makhluk. Kalau maksud Anda Al-Quran yang ada kertasnya yang dibaca di dunia ini, ya semuanya itu makhluk, percetakannya ada, bro. Kalau sampean itu mengaku-ngaku Quran ini harus firman Allah yang turun jadi buku, berarti yang abadi sekarang itu Al-Quran. Yesus Anda itu sudah meninggal, sudah tahlilan 7 hari, bro. Cuma bedanya itu tahlilannya 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit, lalu nyelonong ke surga. Kan begitu, susah kan kalau seperti itu. Berarti yang abadi Al-Quran kalau Anda paksakan seperti itu. Yesus sudah meninggal, mati suri 3 hari, bro. Gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah mengkaitkan kalau yang dimaksud Al-Quran itu adalah Quran yang kita baca, tulisannya, kertasnya ada dan itu makhluk. Tetapi kalau maksud firman Allah itu melekat kepada zat Allah yang tidak pernah keluar, itu bukan makhluk. Kenapa Mu'tazilah itu mengatakan Quran makhluk? Karena kata Mu'tazilah itu yang namanya kalam itu punya huruf, punya suara, sedangkan Allah itu la yushbihu alal khalaq, tidak sama seperti makhluknya. Itu makanya kenapa kamu kok tidak masuk Mu'tazilah aja kalau gitu, bro. Sekian dari saya. Silakan Kang Kores. Oke, ini menitnya udah dapet ya. Gue bilang juga 2531. Lu denger nih Edo. Firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan. Karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah, bukan Allah itu sendiri. Thank you. Silakan satu Taufik. Oke. Jedur, segala sesuatu milik Allah bukan Allah. Itu yang gue bilang. Nggak ada gue bilang segala sesuatu di luar Allah itu berarti ciptaan. Milik Allah, bukan Allah itu sendiri. Itu lu pahami. Siapa namanya? Si Edo ini. Oke, kita sekarang bahas yang segala sesuatu di luar Allah milik Allah, bukan Allah. Ben, nggak usah belok-belok, Ben. Yesus lu itu di bumi atau di dalam Tuhan? Dar, selamat datang di kebenaran. Itulah, lu pikirin itu. Sama ini, Ben. Soal Nabi Isa ada di mana? Terserah. Nabi Isa ciptaan. Mau di mana dia berada nggak apa-apa, dia ciptaan. Terus analoginya Edo kocak. Daki nempel. Apakah daki itu manusia? Daki material, Edo, bukan sifat. Inilah bedanya Islam dan Kristen. Kristen nggak mengenal konsep sifat. Semua tindak tanduk mereka datangnya dari roh. Makanya keteteran ketika bahas sifat dengan Islam. Kalau sifat Allah mau dibilang zat, Erben, ada berapa Tuhannya Kristen? Maha kasih Tuhan, maha pencemburu Tuhan yang kedua, maha apa lagi tuh? Maha pengasih dan penyayang Tuhan yang ketiga dan keempat. Buset, banyak banget Tuhan jadinya. Iya enggak? Iya enggak, Ben? Ben, Edo. Makanya terima kenyataannya. Firman itu bahasa Indonesianya bicara. Kalau bicara ya sifat. Udah sifat dari zat itu bicara. Kalian mau menuhankan berapa sifat ini? Belum sama Unitarian kalian dibilang apa? Bidat. Dari Serintus katanya dibilang. Karena menuhankan logos. Buat Unitarian, Yesus itu adalah orang yang membawa logosnya Tuhan. Itulah kenapa ada frasa bersama-sama dengan Theos. Unitarian aja pinter untuk hal yang seperti ini. Jadi jangan mau adu dengan Mu'tazilah kami ini gitu. Karena Mu'tazilah bukan kami. Kami nggak pernah bilang firman Allah itu adalah ciptaan. Kami bilang firman Allah itu sifat. Dari awal firman Allah itu sifat. Tapi kalau udah keluar dari Allah, makanya itu jadi ciptaan. Siapa yang keluar? Nabi Isa. Al-Quran yang jadi kitab itu. Nah itu tuh kitabnya tuh ciptaan, bre. Makanya buku Al-Quran, buku yang tertulis Al-Quran dengan Yesus itu ciptaan. Terima kenyataannya. Kalian mau udah menyembah sifat, lalu kalian menyembah ciptaan juga. Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pihak Kristen untuk menyanggah dan menarejikan terkait firman jadi manusia. Oke ya. Monggo. Jadi saya perlu mengingatkan Bro Kores supaya merenung. Sifat itu di luar diri Allah.
sifat Allah ciptaan atau bukan. Kemudian sifat Allah ini yang ada di luar diri Allah, yang adalah firman itu diantarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Jibril bisa mengantarkan sifat Allah? Apakah Jibril lebih hebat dari sifat Allah? Sehingga Jibril bisa mengantarkan. Dalam bentuk apa sifat Allah ini diantarkan oleh Jibril? Kalau dia di luar diri Allah. Itu lagi. Sifat Allah kemudian dituliskan oleh manusia. Bagaimana sifat Allah ini dituliskan oleh manusia? Kalau sifat Allah itu di luar diri Allah, bentuknya apa? Apakah bentuknya kitab? Apakah bentuknya huruf? Mohon maaf saudara-saudaraku, langsung like. Nah, tapi bisa naik lagi. Monggo silakan. Allahu Akbar. Bang Erben. Aduh. HP baru tetap aja ini. Aku sambil di jalan Pak Amir ya, maaf. Saya Oh ya, monggo simak dulu. enggak apa-apa. Bentar, Erben sudah ada. Justin, monggo. Bang Wafi. Di absen dulu ini. Tadi tak ulangi lagi ya. Masih 4 jadi menit. kehilangan narasi aku ini ya. Ya, masih 4 menit. Jangan khawatir. Masih lama. Sengaja nih Pak Amir. Enggak. Justin sudah. Ini Kang Wafi mana Kang Wafi ini? Oh, ini. Sudah ada. Sudah masuk. Ulangilah 6 menit lah biar adil. Iya. Tambah lagi. Saya ulangi ya. Ulang. Kita tarik chat lagi Ulang sudah, ya. enggak apa-apa. Oke, Kita kasih saya waktu ulang. panjang nih kamu. Oke, 6 lagi itu ya. Oke. Silakan mulai. Oke. Monggo. Tadi Bro Kores mengatakan bahwa firman itu sifat Allah dan posisinya di luar diri Allah. Pertanyaan saya, sifat Allah yang di luar diri Allah ini ciptaan apa bukan dan bentuknya bagaimana? Firman itu. Oke ya. Kemudian sifat Allah yang adalah firman di luar diri Allah ini diantarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa bentuk yang diantarkannya itu? Apakah diambil huruf-huruf itu kemudian diantarkan? Ini mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Kemudian sifat Allah itu dituliskan oleh manusia, dihafalkan oleh manusia. Tolong jelaskan kepada kita seperti apa ini. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Kemudian ada pertanyaan yang bagus. Yesus di bumi atau di dalam diri Tuhan? Kalau arti kata Tuhan artinya adalah Allah Bapa Sang Pencipta, maka saya jelaskan begini. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Tetapi setelah firman menjadi manusia, maka manusia Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna, yang berbeda dari Allah Bapa. Namun hakikat Yesus sebagai firman tetaplah ada di dalam diri Allah karena firman Allah kekal. Jadi Yesus yang ada saat ini, dia ada di sorga, tapi dia berkuasa di bumi ini sekarang. Karena Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai hari zaman. Karena Yesus juga diberikan oleh Bapa di surga kepenguasaan untuk di bumi dan di surga. Kemudian, apa tadi? Firman belum. Dalam bahasa Indonesia perkataan. Betul, kalau bahasa Indonesianya gitu. Tapi di dalam pemahaman Kristen, firman itu dari kata logos. Logos itu artinya apa? Ilmu, akal budi, bahkan itulah sarana yang kekal ada dalam diri Allah, melaluinya Allah menjumpai atau mewahyukan diri kepada manusia baik dalam bentuk teofani dan juga dalam bentuk inkarnasi di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Lanjut Bro Justin. Ya, saya pengen sebenarnya Kores memutar lagi rekaman itu. Saya dari tadi mau ngomong segala sesuatu dalam konteks apa? Membahas tentang firman dan terbukti ketika Kores Kelvin ini replay video YouTube-nya tadi suara jelas. Firman Allah yang keluar dari diri Allah adalah ciptaan, bukan Allah sendiri. Jedar. Kita semua paham Quran itu adalah firman Allah.
kalam nafsi maupun kalam lafsinya. Apakah kalam lafsinya itu huruf dan suara itu adalah huruf dan perkataan dari Jibril atau Muhammad? Kan tidak. Apakah Anda ingin mengatakan kalau kalam lafsi itu berawal makhluk? Kan tidak. Jelas kok dari tadi banyak sekali kitab yang dibaca oleh Pak Wafi, tapi dia tidak menjelaskan isinya di kitab Aluma misalnya. Saya bukan orang Arab ya, saya tahu ya Aluma lah, saya nggak peduli. Seperti itu. Kalau mau tes bahasa Inggris dengan saya. Nah, kita tidak sedang bicara berbahasa Arab kemampuan, dan saya yakin Anda juga tidak menguasainya, termasuk Kelvin ya, Kores. Tapi kembali ke masalah tadi, Kores jelas mengatakan firman Allah yang keluar dari Allah adalah ciptaan, bukan Allah sendiri. Kores tadi menggunakan diksi bahkan firman Allah itu sifat Allah menyertai zat Allah, bukan Allah, bukan zat itu. Dia tidak mengatakan bukan Allah, bukan zat. Sifat bukan zat, sifat menyertai zat. Nah ini kan jadi ambigu. Ambigu tuh tahu tidak? Ya, nggak jelas. Kelaminnya nggak jelas. Ya. Nah, tadi Wafi juga mengatakan seperti itu. Sifat Allah melekat pada zat Allah, tidak pernah keluar dari zat. Loh, ini membingungkan. Jelas saja Pak Erben tadi bertanya. Keluar itu maksudnya apa? Kenapa kalian bisa mengimani bahwa Quran itu adalah sifat Allah, kalamullah? Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jelas kok. Dia mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Kalian ingin mengatakan seolah seperti itu. Tadi Kores jelas mengatakan firman itu keluar dari Allah dan firman itu ciptaan. Yang keluar dari Allah bukan Allah. Saya tidak sedang membahas matahari, bulan, bintang, batu. Tidak, itu ciptaan semua. Nggak ada tuh orang yang mencium-cium menyembah batu. Nggak ada itu. Syirik itu. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa itu. Jadi kekristenan pun tidak pernah menuhankan sifat. Ketuhanan Yesus itu adalah penyataan atau pewahyuan dari ketuhanan Allah Bapa. Matius 11 ayat 25 yang memang manusia sudah gagal memahami itu. Karena apa? Karena ada dosa. Makanya itu dipulihkan. Kepenguasaan untuk ketuhanan Allah Bapa dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18 jelas. Lalu ketuhanan Yesus Kristus juga tidak berdiri sendiri. Kembali lagi di Filipi 2 ayat 11, manusia Kristus Yesus Tuhan ya memberikan nama di atas segala Allah memberikan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya kalau di tempat kalian itu ada namanya uluhiyah itu ya. Semua berpusat kepada Allah, tauhid. Ya, kami juga paham kepada kalian, kami sudah paham itu. Ketika kalian hadir di dunia ini, Islam di abad 7, mengusung-usung tauhid, kami cuma garuk-garuk kepala saja. Kekristenan tidak pernah bermasalah-masalah tauhid. Jadi, kembali ke masalah yang dari aspek keislaman tadi, ini belum jelas antara Pak Wafi dengan Pak Kores jelas. Kores mengatakan sifat menyertai, sedangkan Wafi mengatakan sifat melekat. Melekat itu kan ya tadi menempel, menggantung. Oke, waktu sudah habis. Lato-lato itu melekat itu, kayak menggantung. Ya. Oke. Tadi daki, sekarang lato-lato gitu. Berarti dalam Kristen daki dan lato-lato itu sifat jatuhnya. Putar lagi rekamannya, firman itu keluar ciptaan, putar. Ya udah kita putar lagi ya, perhatikan. Putar. Edo di sini ngebelokin. Tadi dia bilang segala sesuatu yang di luar Allah adalah ciptaan, kan gitu ya. Nah, ini diputar. Ya, perhatikan. Firman, putar lagi. Tunggu mana waktunya? Enggak usah waktu yang usah dijalankan, bonus. Karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah, bukan Allah itu sendiri. Oh, kecepatan bro, mundur lagi bro. Jangan dikaburkan. Jangan dikaburkan. Mundur lagi. Kita ulang lagi ya. Gue jedur lagi nih. Oke, terima kasih. Nah, sampai hari kiamat nanti akan ada terus. Jadi mohon dipikirkan lagi ketika bilang sifat Tuhan yang menjadi manusia ini adalah yang terbaik. Karena buktinya apa? Sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi manusianya. Kan gitu ya. Itulah kenapa lebih cenderung kepada ciptaan. Firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan. Karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah. Lihat, siapa yang ngomong firman yang keluar dari Allah ciptaan? Loh, lu yang mampus bro.
Kamu ingin mengatakan Quran biar ciptaan? waktu, sabar. Oh, ya kan waktunya belum jalan. Ya udah biar dijalanin aja. Ya silakan, kamu sanggah saya. Mengapa kamu mengatakan firman, Quran adalah firman itu ciptaan? Iya, karena udah dijelasin di sini tadi videonya. Ya, Pak Amir, play waktunya. Oke, monggo. Takut dia. Karena Kristen sifatnya Tuhan menjadi manusia. Makanya firman yang dalam Yesus itu ciptaan. Terima kenyataannya, my bre. Yang dibahas tadi ketika Yesus ini jadi manusia, maka cenderung sifatnya Tuhan ini ciptaan. Dalam Kristen, terimalah kenyataannya. Kami memvonis kalian menyembah sifat. Sekarang gue jelasin dalam Islamnya. Edo jangan belok-belok. Ketuhanan Bapa dinyatakan Yesus. Ini menyebabkan kalian ngapain? Kalian menyembah Yesus. Kalian menyembah ciptaan. Lalu terus mencium-cium batu syirik. Berarti yang benar apa? Mencium-cium Tuhan. Di mana orang bisa mencium-cium Tuhan? Ayolah yang pintar, my bre. Kita bahas yang tadi sekarang. Segala sesuatu di luar Allah milik Allah, bukan Allah. Nggak usah dibelok-belokin. Yesus itu di bumi atau di dalam Tuhan. Itu aja gitu. Lu terima itu kenyataannya. Dan sekarang ini yang mesti lu perhatikan. Tunggu. Mana yang mau gue bahas ya? Oh ini. Sifat di luar diri Allah. Sifat itu ciptaan atau bukan? Kalau keluar dari Allah, itu udah ciptaan, Ben. Itulah kenapa yang menjadi manusia Isa alaihim itu dalam Al-Quran disebutnya kalimatuhu, bukan kalamuhu. Jadi dalam bentuk kalimah. Kalimah itu produk dari kalam. Kalam adalah firman dalam Islam. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu sih mencoba-coba menuhankan sifat, jadinya begini. Gitu loh kenyataannya. Sifat keluar dari Tuhan lalu menjadi manusia. Manusia ini kekal nggak? Mati. Wahyu 1:17, aku telah mati, ngaku sendiri ini si ciptaan. Itu artinya apa? Sifat yang kalian sembah itu ciptaan. Sedangkan sifat Allah nggak pernah keluar. Karena sekalinya keluar itu milik Allah. Ciptaan jatuhnya. Terima kenyataan. Buktikan nama Nabi Isa, julukan Nabi Isa itu kalamahu. Ada nggak? Nggak ada. Kalimatuhu. Kalian itu penyembah kata. Ini kata Islam dan kata Unitarian. Kalian menyembah kata. Sedangkan Yesus itu hanya membawa kata dalam Unitarian. Ngobrol kalian sama Unitarian sono. Tafadhol Ustadz Wafi. Oke, Pak Amir di stop dulu. Saya mau nunjukin dalil ya, biar gak asumsi. Oke, saya stop dulu, Saya mending jawab pertanyaannya Mas Erben saja, karena Mas Justin cuma framing aja bisanya. Ini loh. Mas Erben kan tadi nanya tuh, bagus tuh pertanyaannya Mas Erben. Itu kalau memang ciptaan gimana, Jibril bawanya itu gimana, kan gitu tuh pertanyaannya. Jibril bawanya itu gimana? Nah, kenapa? Ya dijalankan. Kenapa Mas Kores mengatakan sesuatu yang di luar Allah itu ciptaan? Karena yang namanya sifat Allah tidak akan pernah keluar dari diri Allah. Loh, Al-Quran kan ada di bumi. Nah, kan saya jelaskan. Makanya kalau saya jelaskan itu dicatat, bro. Saya sudah menerangkan kalau maksud Al-Quran adalah kalamul lafzi, maka itu makhluk. Mana dasarnya? Sudah saya bawakan dasarnya barusan nih. Ini. Wa madhabu ahli sunnah annal Quran bimaknal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Bahwa kalau Al-Quran yang dimaksud adalah kalam yang melekat kepada zat Allah, itu bukan makhluk. Tetapi wa ammal Quran bimakna lafzi alladzi naqra'uhu fahuwa makhluq. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, tulisannya, isinya, kertasnya itu makhluk. Ini jediar gitu loh. Ini mazhab Asy'ari, bro. Lalu bagaimana cara Jibril membawa, kata Mas Erben ya, cara Jibril membawa itu di mana? Gini, makanya perlu diketahui. Wa'lam bi annal Qur'an yutlaqu bil ishtiraq ala maknaya ini. Kan sudah saya jelaskan, Al-Qur'an itu diucapkan dengan menggunakan dua makna. Kalau maksudnya itu adalah an-nazmu al-makru al-masmu al-mahfud al-maktub baina daftayil mushaf, Qur'annya, kitabnya itu
wa huwa kitabullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi, yaitu kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, bilisani Jibril, dengan lisannya malaikat Jibril, al-mangkul bitawatur, yang diriwayatkan dengan mutawatir, al-mu'jiz lil bashar, yang menjadi mukjizat bagi manusia. Begitu. Nah, apa yang dibawa Jibril ini? Wabil makna atsani bi'tibari annahu ta'ala ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud, bahwa Allah menciptakan kata-kata itu di lauh mahfud, lalu ditaruhlah di Baitul Izzah, lalu oleh malaikat Jibril dibawa dari Baitul Izzah berupa kata-kata tersebut, lalu malaikat Jibril melafadzkannya kepada Nabi Muhammad. Mana dasarnya? Kama qala ta'ala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Gitu. Makanya di sini malaikat Jibril ya menerangkan wa bi hurufihi, dengan huruf-hurufnya. Waduh, ada hewan. Wa bi hurufihi, dan dengan huruf-hurufnya, fi lisanil malak Jibril. Huruf yang di Baitul Izzah itu dilafatkan oleh malaikat Jibril, itu yang dibawa. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Takwir, innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, dengan lisannya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu bro. Sekian, terima kasih. Oke, waktu pas dengan narasi yang mantap. Silakan dari pihak Kristen untuk menjelaskan terkait firman menjadi manusia. Monggo bro, hajar. Ayo Bro Jatin. Nah ini nih, akhirnya dari mulut mereka berdua keluar kata-kata kalam lafsi adalah makhluk ciptaan. Jadi yang kalian baca itu setiap hari itu tergolong makhluk ciptaan, bukan pencipta. Ciptaan. Ya, jadi firman Allah itu Quran yang kalian baca dan kalian dengarkan suaranya itu adalah ciptaan lafsinya. Iya, kami menerima, tidak membantah itu. Jelas. Dari tadi saya tunggu-tunggu perkataan ini. Melekat, katanya kalam nafsi melekat itu bukan ciptaan. Oke, setuju. Justru inilah yang orang Kristen sejak awal narasikan. Kalam lafsi itu, kalau saya meminjam terminologi itu, di dalam iman Kristen itu bicara tentang imanensi firman menjadi manusia di dalam daging, kira-kira seperti itu bahasa filosofisnya, bukan berubah menjadi daging. Tidak. Filipi 2 ayat 6-8 kalian baca, mengambil rupa seorang hamba, bukan menjadi hamba. Kemanusiaan Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal, Ibrani 2 ayat 17. Perbedaannya secara kemanusiaan, dia tidak mewarisi natur keberdosaan, tetapi mewarisi hakikat-hakikat kelemahan manusia. Makanya dia dicobai dan dia menderita, Ibrani 2 ayat 10 dan Ibrani 2 ayat 18. Kemanusiaan Yesus bukan Allah, bukan ilahi. Itu pemahaman yang kami sebut heresi alias bodet alias bidat. Kalian bisa temukan itu. Orang-orang di TikTok tersebar luas tuh, banyak tuh, Barnes Pentekostalisme itu banyak yang mengatakan kemanusiaan Yesus adalah ilahi. Itu pemahaman yang bersifat bidat, sabelianisme, apolinarianisme dan sebagainya dan sejenisnya. Jadi kalau diparalelkan dengan pemahaman kalam nafsi dan kalam nafsi, kekristenan juga mengamini itu meskipun kami tidak mengimani. Betul, kemanusiaan Yesus itu berawal. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9, jelas Allah bukan manusia. Jadi narasi ini yang ingin kami bawa kepada kalian. Ini bicara tentang hipostatik union, kesatuan hipostasis antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Kesatuan hipostasis itu juga kami coba identifikasi dalam Quran juga ada. Kalam nafsinya itu qadim, melekat dalam diri Allah. Iya, oke, kami bisa sepakat lah meskipun kami tidak beriman. Kalam lafsinya itu berawal ciptaan. Tapi masalahnya tadi Kores itu tidak bisa mengatakan kalam lafsi. Ilmunya mungkin belum sampai, mohon maaf gitu ya. Anda dari tadi mengatakan firman-firman. Nah, wajar saja kalau saya tarik itu. Firman mana? Kalau kalam lafsi, oke, kami tahu itu pemahaman Ahlussunnah seperti Pak Wafi sampaikan.
Tapi Calvin kan tidak mengatakan itu tadi. Firman mengeneralisir, firman yang keluar itu Quran, artinya itu ciptaan. Makasih. Silakan Pak Herman. Jadi penyataan Kores ya, katanya firman itu sifat Allah dan sifat itu ciptaan. Kata Kores ya. Pertanyaan saya, kalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dengan berkata-kata, maka pertanyaan saya, bagaimana Allah menciptakan sifatnya itu? Karena sifatnya kan diciptakan firman. Tolong jelaskan sama saya Bro Kores, bagaimana Allahmu menciptakan sifatnya, yaitu firman. Padahal Allahmu itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, kun fayakun. Dan pemahaman si Kores yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan, itu adalah pemahaman sekte Kristen, Unitarian, Bidat, Saksi-saksi Yehova. Apakah Kores sama dengan Saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan yang pertama? Ah, ini harus tegas. Baru tadi dikatakan Quran itu firman Allah, kalimat-kalimat itu. Kemudian Quran ini pun ada 7 ahruf. Firman yang manakah yang ada di sisi Allah itu dari antara yang 7 ahruf itu? Ah, ini dia. Apakah yang ada di sisi Allah itu 7 ahruf atau 1 ahruf kemudian diubah oleh manusia menjadi 7 ahruf? Siapa yang bisa mengubah firman Allah yang adalah sifat Allah yang kekal atau yang bagaimanapun itu menjadi 7 ahruf? Kan Quran firman Allah. Apakah sifat firman Allah dalam 7 ahruf itu ada dalam sisi Allah atau hanya 1? Yang mana? Nah, ini menjadi pertanyaan yang semakin berkembang dari diskusi kita. Kalau untuk Yesus sebagai firman itu tidak diragukan. Pemahaman Kristen sejati mengatakan bahwa Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Karena melalui firmanlah Allah mewahyukan dirinya. Supaya kita mengenal apa itu siapa Allah, mengenal apa karya Allah, rencana Allah. Bahkan kita mengalami hidup baru, mengalami keserajaan surga. Kita masuk surga dijamin oleh inkarnasi firman itu. Karena harus yang ilahilah yang bisa menyelamatkan manusia yang insani. Dan Yesus datang sebagai firman yang ilahi menjadi insani. Supaya di dalam Yesus kita yang insani ini menjadi manusia yang dimuliakan. Seperti dirinya yang mulia hidup kekal di surga. Di surga yang penuh dengan damai dan sukacita. Bro Kores, tolong dipertegas itu ya. Bagaimana Allah menciptakan sifatnya? Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman? Bagaimana Allah menciptakan sifatnya itu? Mungkin itu perlu dijelaskan. Silakan. Oke, waktu habis, Erben. Sekarang dari pihak Muslim. Pertanyaan yang baik dari kekristenan, thank you. Bagaimana menciptakan sifatnya gitu? Nggak didengar opening statement Muslim dari awal gitu. Muslim itu mengenal konsep sifat. Sifat itu melekat kepada holik atau makhluk, tergantung nih ngikut kemana sifat ini gitu. Jadi sifat itu tidak diciptakan tapi melekat, ikut dengan zatnya. Zatnya dulu ada, baru sifatnya ngikut gitu. Nah itu tidak diciptakan sama sekali. Itu jawabannya. Berikutnya soal ini. Edo bagus banget, Edo serius. Edo bilang bawa-bawa kalam lafzi dia ya, kalam lafzi. Nah ini menarik ini. Karena yang kalam lafzi itu benar-benar Yesus. Yesus itu bukan kalam nafsi. Sehingga apa? Ya itu ciptaan, bre. Yesus lu itu ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Dan kalian tuh ngobrol dulu tuh. Erben sama Edo ngobrol dulu. Erben ngomong firman berubah menjadi daging. Edo ngomong bukan berubah menjadi daging. Yang mana yang benar? Yang dipakai penyaliban itu daging yang firman atau daging yang bukan firman? Yang mana yang benar? Coba kalian ngobrol dulu ya. Edo tadi udah jelas-jelas banget, dia bilang itu Yesus bukan firman yang berubah menjadi daging, tapi firman yang ada di dalam daging gitu. Sedangkan Erben sesuai dengan yang dibilang Yohanes ya sars egeneto, yaitu firman yang memang benar-benar berubah menjadi daging. Nah, kalian berdua damai dulu gitu supaya nggak bentrok. Malu dong kekristenan bentrok soal firman ini daging itu sendiri atau firman ini ada di dalam daging sama Unitarian. Unitarian itu udah menyesatkan kalian berdua. Kalian divonis sesat oleh Unitarian. Jadi itu yang perlu dipahami. Sama ini juga 7 ahruf ada legalitasnya. Itu dari Nabi Muhammad SAW sendiri gitu. Berbeda dengan tekstual varian in the New Testament yang ada 450.000, nggak tahu otoritasnya siapa.
Lalu berikutnya nggak dibahas lagi tadi video gue ya, nggak dibahas lagi ya. Kenapa? Udah nyadar bahwa firman menjadi manusia itu keluar dari Tuhannya. Karena Erben dan Edo nggak bisa menjawab. Yesus kalian yang firman ini, yang nggak tahu itu firman dalam daging atau firman menjadi daging, itu tuh di luar Tuhan atau di luar bumi? Hayo dijawab, Hayo. Makanya yang namanya segala sesuatu di luar Allah itu milik Allah. Dan bukan Allah itu sendiri. Kalian jawab, itu pertanyaan kami dari tadi di awal nggak dijawab-jawab. Jawab, woi. Kalau udah jawab jangan bentrok. Gua sarankan kalau satu udah menjawab soal itu, yang satunya lagi diem supaya nggak bentrok. Silahkan Ustadz Kunaja. Masih ada 1 menit dulu buat sampean. Oh gitu. Apalagi yang mau dibahas ya? Iya sih, mereka ini jatuhnya syirik gitu. Karena apa? Menyembah satu sifat dan menyembah ciptaan. Lalu kemudian bilang mencium batu juga itu syirik walaupun out of topic. Aku pengen tahu. Jadi mencium apa yang tidak syirik? Gua tanya. Mencium Tuhan. Tuhan kalian bisa dicium sekarang? Bisa nggak dicium sekarang Tuhan kalian? Kalau nggak bisa jangan ngomong. Thank you. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kok sekarang dianaktirikan sama Mas Erben sama Mas Justin ini. Kok nyerang Mas Kores semua ini? Kok saya dianaktirikan? Jangan gitulah, Bro. Pertanyaan Anda ketika saya jawab, ayo di kanter lagi. Dalil saya kanter lagi. Kok malah fokus ke Mas Kores semua sekarang gitu. Nah, pertanyaan Mas Erben mengenai 7 ahruf ya. Bahwa ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Bro. Apa sabda Rasulullah? Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan menggunakan 7 huruf. Nah, lalu firman Allah ini yang mana dari 7 huruf itu? Yang satu, yang ke-7-7-nya atau yang mana? Ini pertanyaan yang saya kira sangat lucu, Bro. Kenapa? 7 ahruf atau qiraah sab'ah. Ilmunya itu kalau di pesantren namanya ilmu qiraah sab'ah. Nah, itu bukan firman Tuhan lalu yang melekat kepada zat Tuhan ada hurufnya, bukan, Bro. Bukan. Salah pertanyaannya Anda, Bro Erben. 7 ahruf itu cara pengucapan agar orang-orang mudah mengucapkan Al-Quran karena tidak semua orang fasih seperti Bani Quraisy. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca maliki yaumiddin. Ada yang membaca maliki yaumiddin. 7 ahruf itu cara membaca orang-orang agar mudah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena asbabul wurud dari adanya 7 ahruf ketika ada sahabat Al-Hisham bin Al-Hakam membaca suatu ayat di dalam Al-Quran, lalu Sayyidina Umar mendengarkan ada sesuatu yang janggal kepada bacaan itu, mereka berdua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bacaannya Hisham begini. Kata Rasulullah, ya itu juga benar, karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 7 huruf. Itu teori, metodologi dalam membaca untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa lisannya fasyih seperti Bani Quraisy. Bukan malah Allahnya yang menggunakan 7 huruf. Salah, Bro. Salah bertanya Anda, gitu loh. Jadi cara bertanya itu harus paham dulu ilmunya. Makanya ada qiraah sab'ah, ada ulumul Quran, Anda bertanya surat, ada asraru tartibus suwar, ada yang namanya at-taqdim wa ta'khir, ada yang namanya an-nasikh wal mansukh, ada namanya at-ta'wil, ada namanya ar-riwayah, adz-dzirayah, ulumul Quran. Semuanya itu ada ilmunya. Pelajari dulu baru bertanya agar pertanyaannya tidak gagal faham. Seperti itu maksud saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang gamblang dan nalar bisa ditangkap oleh akal manusia. Nah, tinggal pihak Kristen untuk menjelaskan terkait dengan firman menjadi manusia. Saya dulu Pak Erben. Jadi saya mencoba untuk menghibur Pak Wafi ya. Dipikirnya kami tidak menanggapi beliau karena Anda ini dengan Pak Kores sudah paham kalian berkontradiksi. Sehingga kalian berusaha memperhalus, jelas kok. Tadi Kores tidak lagi menggunakan kata menyertai. Aduh, menggunakan kata melekat. Kemudian dia ngomong zat Allah dulu baru diikuti sifat. Saya pergi ke pasar diikuti asisten rumah tangga saya misalnya.
Lah ini kan zat Allah dulu baru diikuti sifat. Ada kata dulu dan baru. Dan dia mengatakan sifat bukan ciptaan. Ini kan ambigu. Ya bahkan tadi Ustaz Wafi mengatakan kalam lafzi adalah makhluk berawal. Justru ketika Anda masuk ke kalam lafzi, Kores tetap tidak mau menggunakan kalam lafzi. Dia mengeneralisir menggunakan kata firman. Firman itu ciptaan. Salah siapa? Ya salah kalian, nggak kompak kok. Kemudian tadi Kores berusaha framing kalau saya mengatakan Yesus kalam lafzi. Tidak. Kami tadi membedakan antara keilahian dan kemanusiaannya, hipostasis union, kesatuan hipostasis. Yang itu kami temukan juga dalam Quran. Dan kalian di dalam teologi Islam juga ada perbedaan kok antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Kan seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mengatakan kalam lafzi itu makhluk, oke, kami justru menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus, Ibrani 2 ayat 17, disamakan dalam segala hal, berawal seperti manusia yang lain. Tidak ada yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal, tidak. Tetapi kalam nafsinya, yaitu karena dia adalah firman Allah, Bapa, tentu kekal dalam diri Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 1. Kalian tidak perlu menyerang-nyerang kami, kekristenan sudah selesai. Kalian yang belum kelar. Mana yang benar, Mu'tazilah atau Ahlussunnah? Kalau tadi kalian mengatakan, Kores mengatakan, Yesus ciptaan, kalian menyembah ciptaan. Loh, Quran itu apa? Kalam nafsinya, makhluk, ciptaan. Kalian mentaati Quran, mentaati Allah dengan mentaati kalam lafzi, perkataan dan suara. Berarti kalian mentaati Allah melalui makhluk. Jadi logika apa yang mau kalian bangun? Mau lari kemana? Kalau kekristenan jelas, pemahaman kekristenan ketuhanan Yesus adalah penyataan dari ketuhanan Allah Bapa dalam konteks tertentu, yaitu apa? Kristus, Al-Masih. Masalahnya di dalam Islam, Al-Masih itu artinya pengusap. Padahal dalam iman Kristen dan Yahudi, Al-Masih itu, Hamas itu bicara tentang raja, bukan pengusap, bro. Yang berjalan-jalan kakinya rata, tabib. Ini kan, aduh. Ini yang membuat keislaman belum nyambung dengan Kristen dan Yahudi. Karena Al-Masih artinya pengusap. Kan lucu. Tadi Kores mengatakan, Tuhan tidak bisa dicium, mana Tuhan kalian? Nah, loh, berarti kamu sedang mencium batu, itu maksudnya mencium Tuhan? Atau bagaimana? Kamu mencium Allah bagaimana? Apa kamu pakai jurus maling teriak maling? Tidak bisa mencium Tuhannya? Itu apa dicium kalau bukan perbuatan syirik? Nah, kan jadinya kalian kemana-mana. Tadi Pak Wafi mengatakan Anda mau berlindung di balik. Saya mau open cam ini ya. Tolong di stop dulu Pak. Mau tunjukkan dalil. Saya di stop dulu Pak Amir waktunya. Ya, silakan. Ya, ini buku dari internal Islam sendiri ya, nih ya. Taufik Adnan Amal, rekonstruksi Al-Quran dari Profesor Dr. M. Quraisy Shihab ya. Jelas ini bukunya ya, ini ya. Alfabet atau apa ini, kemudian ada ISBN-nya juga. Nah, lihat nih, oke Pak, jalankan waktunya silakan. Dari daftar istinya jelas ini. Asal-usul Al-Quran, kronologi pewahyuan, pengumpulan pertama. Nah, beberapa mushaf Pra-Utsmani, ada mushaf apa kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau apa yang tidak ada surat Al-Fatihah misalnya. Kodifikasi. Nah, ini lihat nih, stabilisasi teks loh. Masa perkataan Allah distabilkan teksnya? Penyempurnaan ortografi loh, bagaimana? Unifikasi coba. Unifikasi bacaan. Mau dijelaskan seperti apa? Jelas antara versi Hafs dengan versi yang satu juga berbeda. Silakan Pak Erben. Oke, itulah yang saya maksud tadi tentang kenapa bisa, bukankah sifat Allah itu, sifat firman itu hanya satu, kok bisa dirubah manusia? Nah, silakanlah teman-teman memikirkannya, saya tidak perdalam itu. Baru tadi Kores mengatakan firman berubah jadi manusia, sepertinya salah dengar bro ya. Firman inkarnasi menjadi manusia, bukan berubah dia, ya. Jadi cereng-cereng enggak gitu, tapi hakikat kemanusiaan dikenakan kepada hakikat keilahian firman di dalam rahim Maria. Jadi hakikat kemanusiaan dari Yesus itu memang berawal dari rahim Maria. Dan dialah manusia satu-satunya yang adalah inkarnasi firman, yang dalam kemanusiaan dia sempurna tak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa atas maut, dan berkuasa memberikan hidup kekal. Hal itu tidak bisa diberikan oleh Quran. Quran tidak bisa memberikan hidup kekal. Quran tidak bisa memberikan manusia menang atas maut, atas iblis. Karena Quran itu hanya bacaan. Itu kan hanya bacaan.
Jadi nggak apa-apa kalau begitu. Baru kalau Kores tadi selalu mengulang-ulang, Yesus itu di mana sekarang udah nggak ada. Jelas Yesus ada di surga. Dan dia masih berkuasa di bumi di surga sampai hari ini. Makanya kita percaya kepada inkarnasi firman. Jadi Yesus yang adalah firman inilah yang meneladankan firman, menggenapi firman, dan memberikan kita kebenaran dan kehidupan yang kekal itu, Bro Kores. Oke, saya pikir sudah aku sampaikan semuanya ya. Cuman saya belum menanggapi yang dibilang Kores, sifat itu melekat, tapi tidak diciptakan katanya. Tidak diciptakan, berarti kalau sifat itu tidak diciptakan berarti pencipta. Karena hanya ada dua di dunia ini, ciptaan atau pencipta. Kalau tidak ciptaan berarti pencipta. Kalau pencipta berarti bukan ciptaan. Ah, itu dia. Jadi di sini harus dipertegas. Kau bilang tadi sifat itu bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan berarti pencipta itu. Itu yang harus ditegaskan. Berarti gini Pak Herman, pencipta diikuti pencipta, ada dua pencipta dong. Oh, ada dua pencipta berarti. Oke. Melekat, Habis pencipta waktu. melekat pada pencipta. Oke. Waktu habis. Sekarang. Pak Amir. Ya, kita jawab lagi ya. Pak Amir. Oke. Tak Pak gedekan. Amir. Siapa yang mau gede dulu? Pak Amir. Ya. Ini kan jam 8:30 saya ngajar setelah ini. Kira-kira kurang berapa putaran ini? Kira-kira. Oh, langsung kesimpulan aja, Bro. Kesimpulan aja. Kesimpulan. Aku Iyalah, jam 8 closing. ngajar. Saya juga Ya, mau closing mandi, udah nih, cukup. belum mandi. Oh, berarti ini closing ya? Iya, udah. Jangan, Ustaz Taufik kita duluan atau nanggepin gimana? dulu gitu. Kita opening iya. pertama, Nanti closing lagi terakhir. dulu. Kita nanggepin dulu Nah, sekali, baru nanti closing. dulu, baru Ya, nanti ya. closing. Oke. Kalau Oke. dijawab tuh yang dua pencipta dijawab. Mm-mm. Oh iya Ya, pasti lanjut, dong Mas. dijawab. Kapan Islam ngutang coba? Dari tadi kalian yang ngutang gitu. Tadi Edo bilang gitu. Firman itu di dalam daging. Bukan berubah menjadi daging. Erben bilang firman berubah menjadi daging atau inkarnasi menjadi daging. Salah. Nah itu Inkarnasi dijawab. bersih. Sabar, ini punya muslim. Harus kuat dong. Kita aja di framing dari tadi Bukan, slow baik, framing, dingin bro. aja ini badan. Nggak apa-apa. Lanjut. Sabar. Nah, Oke. itu. Ya itu dijawab gitu loh. Yang mana ini? Jadi jangan jauh-jauh ke Mu'tazilah. Kalian berdua aja ini bentrok konsepnya. Yesus itu yang mana? Yang firmannya atau yang dagingnya gitu. Kalau misalnya yang firmannya, kenapa kalian menyembah dagingnya? Kalau misalnya firmannya yang Tuhan itu, kenapa kalian membuat penebusan dosa itu dagingnya? Bukan firmannya yang mati. Itu harusnya dibahas. Harus konsisten dong sama Tuhannya. Gua jawab sekarang mengenai pencipta dan ciptaan. Inilah yang kami perkenalkan, konsep sifat yang melekat kepada pencipta dan ciptaan. Jadi nggak bisa lu bilang sifat ini ciptaan atau pencipta, nggak bisa. Sifat ini kekal atau enggak gitu loh. Baru kita tahu sifat ini kalau kekal melekat kepada pencipta. Kalau tidak kekal ya melekatnya kepada ciptaan. Kelar perkaranya, beres sampai situ. Kalian kebingungan. Di sini kalian kebingungan gitu. Sifat itu buat kalian Allah, sifat itu buat kalian Tuhan. Tuhan kalian berapa banyak? Kenapa cuma sifat yang firman yang dituhankan? Kenapa? Hilang suaranya, Kores. Suaranya hilang. Hilang Kores. suaramu. Hapus dulu. Akhirnya Kenapa itu? Lanjut. Sudah bunyi lagi. Halo. Kores. Tes. soal ini ya yang perlu kita pahami. Cek 1 2. Ya. Berikutnya soal ini ya. Perhatikan kawan-kawan muslim, perhatikan kawan-kawan muslim perbedaan antara Islam. Banyak putus-putus, Kores. Perbaiki signal dulu. Gantilah, nanti bawa lah. Halo, Kores. Suaranya. Tidak diganti Pak Amir lah. Oke, kalau dari ganti Pak Amir itu gampang saja. Ya gimana? Saya lanjut ya, Pak Amir ya. Ya. Mas Kores mati itu. Oh iya. Lanjut.
Oke, Nah. saya open cam ya, open cam lagi. Oke. Sebenarnya sudah ada yang perlu saya jawab ya. Gimana Mas Kores? Lanjut. Halo. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edo sama Mas Erben sudah menyerah kayaknya ya. Dari jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mereka semua sudah terjawab dan akhirnya fokus kepada Mas Kores ya. Akhirnya fokus kepada Mas Kores dan dengan alasan Mas Edo tadi kita bertentangan. Padahal sudah ada bukti-buktinya, sudah kita jelaskan maksudnya dan penjelasannya sudah bagus begitu. Nah, kalau dari awal, saya kan tidak bertanya sama sekali tuh dari awal. Nah, dari awal saya tidak menyerang dengan Bible Anda. Sekarang saya coba serang Bible Anda. Bukan serang ya. Coba Anda jawab. Katanya Yesus itu firman. Ya. Katanya dia datang untuk menebus dosa. Tapi yang ditebus dagingnya, bukan firmannya. Gitu loh. Kemudian kalau memang Yesus itu sang firman itu sendiri, sesuai Yohanes 1 nomor 14 bahwa firman telah menjadi daging, kenapa dengan tinta merah Yesus mengatakan seperti ini, saudara? Yohanes 12 nomor 49. Tinta merah tegas Yesus mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang datang dari Yesus, semua yang Yesus sampaikan bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku sampaikan. Berarti Yesus bukan sang firman, saudara, tapi Yesus adalah penyampai firman. Dipertegas lagi di dalam Yohanes 12 nomor 50 dengan tinta merah Yesus mengatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Katanya Yesus firman, tapi kenapa kok perintahnya bukan perintahku? Jadi apa yang aku katakan, kata Yesus, Yesus tidak mengatakan aku adalah firman, tidak. Jadi apa yang aku katakan, kata Yesus, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedian. Selamat datang di kebenaran, saudara. Kenapa? Kenapa Yesus selalu mengembalikan kepada Bapa? Kenapa Yesus kok seolah-olah tidak ada zat keilahian, tidak ada sifat keilahian di dalam dirinya? Karena tahu kenapa? Tidak tahu kan? Karena Yesus bukan firman. Dia yang menyampaikan firman. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor 9 mengatakan dengan tinta merah, aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa, guys. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus diberi kuasanya, bukan dari diri Yesus sendiri. Dikasih kuasa Yesus itu. Begitu loh. Makanya Yesus mengatakan, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, kata Yesus. Dia adalah Allah kami, kata Yesus. Makanya Yesus tidak pernah menisbatkan kehebatan kepada dirinya. Sifat keilahian yang ada pada dirinya tidak pernah disbatkan kepada dirinya sendiri, tapi dia selalu menjunjung tinggi yang bernama Bapa, yaitu Allah yang di surga, dan kepadanya dia akan kembali. Sekian, saudara. Semoga Tuhan menjamah memilih. Silakan dari pihak Kristen. Dari ini nanti gimana ya? Closing statement. Ya, closing sudah. Oke. Closing statement tak kasih 10 menit deh. Tak kasih 10 menit. Biar Oke. 10 menit untuk berdua ya. Biar Ya tadi kita dulu ya, sekarang closing mereka dulu lah. Atau tadi gimana? Tadi kita dulu. Muslim dulu. Oh, Muslim dulu. berarti tadi. ini udah nggak ada tanggapan ya? Ya, sekalian tanggapan terserah. Yang penting closing. Kelamaan lah, 10 menit Pak. Ya nggak apa-apa lah. Karena kita menanggapi bro. Kita menanggapi kan? sama ini. Silakan. Sekalian closing nih Pak Erben. Iya, nggak apa-apa, sekalian nanggapi. Ya, siapa dulu, Pak Erben dulu? Duluan aja.
Oke ya. Sebentar Pak. Saya mau open cam tapi saya nggak putar suara takut ke band ya. Tapi saya mau open cam dulu sebentar ya. Mau tunjukkan literatur ya. Cuma saya nggak putar YouTube-nya. Tolong dibesarkan Pak ini. Ya, Pak. Nah. Ya nanti diputar sendiri, saya nggak putar nanti kena ban ini. Jadi ini dari, saya pikir ini YouTube dari Islam ya, nanti cek aja ya. Oke, saya tutup ya. Iya, itu si A. Sebentar, nanti dulu jangan bilang si A lah. Kalian Quraisy pun kalian katakan si A tadi di typing itu. Sebentar dulu bro, sabar. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan. Oke ya. Silahkan nanti Anda cek sendiri. Sekarang Anda nggak usah berlindung di balik tuh menuding Syiah atau bukan. Anda siapa gitu. Tidak ada ulama otoritas di Indonesia ini, bahkan NU pun setahu kami tidak mengatakan Syiah itu bukan Islam. Jadi nggak usah bawa narasi ini Syiah Sunni gitu kan. Dari tadi kalian berpaham, menurut saya ya mohon maaf, seperti Mu'tazilah aja. Kalian nggak sadar kok, harus kami luruskan juga. Oke ya. Jadi yang kami jelaskan ini Kristen sejati jelas masuk dalam lingkup yang konsep yang disebut Trinitas. Tapi sifat itu bukan seperti sifat pensifatan di dalam mungkin ilmu kalam atau apapun itu, tidak. Ya sifat itu di dalam iman Kristen Allah Bapa itu disebut keberadaan ya, Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Itu yang tiga hal yang dikenali, yang dinyatakan atau diimanensikan sehingga manusia itu mampu menjangkau yang transenden. Jadi itu transendental, cara menjelaskan yang tidak terjangkau itu. Nah kalau kami Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, kalian tuh dituding kami menyembah tiga Tuhan misalnya ya, kami juga bisa dong kalian menyembah menyembah 20 gitu, 20 sifat gitu. Karena misalnya begini ya, kalau sekarang saya berbicara dengan Kores, saya tidak pernah mengatakan saya berbicara dengan suaranya Kores, tidak, tapi dengan Kores. Karena suara Kores adalah Kores. Ketika Anda makan ke McD atau KFC, ditanya makan apa? Makan ayam. Tidak ada yang mengatakan saya makan paha ayam. Paha ayam ya ayam. Ketika dikatakan suara manusia ya manusia. Tidak ada yang namanya manusia terpisah dari suaranya. Benar kata Pak Erben tadi. Nah, kalian menjelaskan dengan ambigu. Menggunakan kata-kata melekat. Tidak berani mengatakan firman itu di dalam diri Allah. Zat Allah dengan firman, dengan sifat Allah itu apa? Sampai sekarang sudah 2 jam mungkin diskusi, kalian tidak pernah berani menjelaskan dengan tegas hubungan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya catat kata-kata Kores nih. Sifat ini tidak bisa dibilang pencipta atau ciptaan. Jedar. Sifat tidak bisa dibilang pencipta atau ciptaan. Artinya ada eksistensi di luar itu. Pencipta atau ciptaan ada jenis ketiga. Coba, saya mau ketawa aja dengar seperti ini, sorry ya. Nah, kalau tadi kalian berusaha membenturkan saya dengan Pak Erben, terlambat, kalian sudah setengah ronde berbenturan sendiri. Kami tidak pernah berbenturan. Nah, kalau tadi Pak Wafi ya menyampaikan ayat-ayat tentang kepengutusan Yesus, kenabian, loh kami orang Kristen mampu menjelaskan kenabian, kesang imaman, dan kesang kerajaan Dia. 3 hal ini yang dinyatakan. Ya, silakan Pak Erben. Oke ya Kores ya, jadi saya bersyukur hari ini Kores mengatakan bahwa firman itu adalah tidak diciptakan tetapi bukan pencipta.
Artinya Kores berdiri di dua kaki. Kaki yang tak jelas. Saya tidak tahu kamu itu ajarannya dari mana ini. Kok ada tidak ciptaan dan bukan pencipta. Dan ada di diri Allah, di luar. Saya makin bingung. Saya dikasih yang besar dulu, Pak Amir. Kasih yang besar ya. Pause dulu. Pause dulu, pause. Sekaligus kirim pause dari bawah. Iya, nanti kasih pause nanti. Oke. Nanti Ini Pak bisa Wabi. marah. Tadi sebenarnya pertanyaannya telat ya. Yohanes 12 ayat 49-50 itu kita terima. Tapi ayat 50 itu kata firman di situ itu lalo. Lalo itu apa itu? Itu berbicara. Artinya Yesus yang adalah inkarnasi firman, di dalam seluruh karyanya dia memiliki relasi dengan Bapa. Maka Bapa menyatakan kehendaknya melalui Yesus. Ini dia Yohanes 12 ayat 50. Itu dikatakan atau bisa artinya berbicara di situ. Itu kata lalo ini lalo. Lalo ini juga lalo ini. Lalo speak. I speak. Ini speak. Allah berbicara dan Yesus berbicara. Jadi artinya Yesus itu dengan Bapa memiliki relasi yang sangat luar biasa. Makanya setiap ajaran Yesus itu bersumber dari Bapa. Setiap mujizat Yesus itu bersumber dari Bapa. Seluruh karya Yesus itu bersumber dari Bapa. Karena memang Bapa mengutus firman-Nya ayat di dalam ayat 49 itu kita terima itu bro. Memang Yesus itu diutus oleh Bapa, firman yang diutus. Bahkan tadi di awal saya sudah katakan Yesus itu dikatakan oleh Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah inkarnasi firman. Jadi firman menjadi manusia. Firman inkarnasi menjadi manusia. Itu Yesus. Jadi Pak Wapi sepertinya harus membaca dengan teliti supaya keren kita diskusinya. Di situ ya. Jadi kita lihat ini supaya makin mantap di dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab itu. Saya coba lihat ini ya. Yohanes 12 itu ayat 49 sangat bagus. Sebab aku berkata bukan dari diri sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Maka Yesus katakan, siapa yang tidak menghormati Yesus tidak menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati Bapa tidak menghormati Yesus. Kenapa? Karena Bapa menyatakan kepenguasaannya, Bapa menyatakan kuasanya, rencananya, ajarannya melalui Yesus. Maka orang-orang yang menghina Yesus hati-hati. Nanti kamu dimasukkan Yesus ke neraka. Karena Bapa sudah memberikan keselamatan dunia ini kepada Yesus. Karena Bapa sudah memberikan hidup kekal kepada manusia di dalam Yesus. Jadi orang yang macam-macam dengan Yesus, hati-hati kau. Nanti kau dilemparkan ke neraka. Itu harus dipahami kawan-kawan ya. Baru tadi kata menebus. Jadi menebus itu artinya kan didekatkan sebenarnya. Kata menebus itu kenapa? Karena ada dosa. Dosa itu apa? Melenceng artinya. Melenceng atau manusia melenceng dari tujuan Allah, ketetapan Allah itu dosa, hamartia bahasa Ibraninya. Apa itu yang melenceng? Manusia diciptakan hidup kekal. Karena dosa manusia mengalami maut, kematian. Manusia diciptakan berkuasa di bumi. Karena dosa manusia justru takluk kepada iblis. Karena manusia diciptakan sempurna. Karena dosa manusia tercemar. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Karena dosa manusia terpisah. Jadi ditebus itu artinya seluruh akibat dari dosa, keterpisahan dari Allah, terusir dari Taman Eden, kematian yang kekal, dikendalikan oleh iblis, baru hakikat yang rusak karena dosa, itulah yang mau diselesaikan Yesus, itu artinya ditebus. Itu arti kata menebus. Jadi orang muslim kan, teman-teman muslim kan nggak memahami arti kata menebus. Karena pemahaman kalian itu menebus itu seperti Kores. Dia minjam uang digadai. Karena nggak ada uangnya, baru ditinggalkan dia di sana sepeda motornya, dia tebus. Kenapa? Karena kalian terbiasa menggadai, sehingga kata menebus itu langsung pikirannya digadai, seperti penggadaian itu. Tapi bagi orang Kristen menebus itu artinya segala akibat dosa pada manusia diselesaikan oleh Yesus, sehingga di dalam Yesus kita menang atas iblis, di dalam Yesus kita menang atas maut, di dalam Yesus kita diberikan hidup yang baru. Di dalam Yesus kita diberikan hidup yang kekal. Itulah arti kata menebus. Terima kasih kawan-kawan. Jadi yang mau saya sampaikan sama kalian, bertobatlah. Sebab Yesus Kristus sudah memberikan kerajaan surga buat kalian. Jangan keraskan hatimu. Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang menuju neraka. Supaya menuju surga. Sebab Yesus datang memberikan ajaran etika dan moral sempurna. Supaya etika yang buruk kalian tinggalkan.
Karena Yesus sudah di sorga, supaya jangan lagi ikut manusia yang di kuburan. Oke, Terima kasih. waktu Haleluya. sudah habis. Terima kasih Bang Mantap. Erben. Terima kasih atas closing statement-nya. Sekarang dari pihak Muslim untuk closing statement terkait dengan firman Allah kepada manusia, kepada 10 Nabi. menit nih. Silakan. Waduh, ini penginjilan yang hakiki nih. Ya, Oke. aku mulai ya. Maaf tadi sempat rungkat pribadi karena wifi-nya habis. Ini udah wifi terisi kembali, jadi aku kepenuhan wifi sekarang. Wah. Kita jelaskan mengenai Islam, di mana konsep sifat ini ternyata membuat kekristenan tercengang-cengang. Karena dia baru tahu bahwasanya baik makhluk maupun kholik itu mempunyai sifat yang menjadikan dia hidup dan nyata gitu, terlihat nyata. Maka dari itu, kekristenan lebih kepada roh untuk bergerak. Tergantung roh apa yang masuk, maka dia bergerak. Dalam Islam nggak seperti itu jadinya. Dalam Islam itu ya sifat yang menentukan. Kita nggak perlu banyak roh untuk berbuat sesuatu. Misalnya kita mau berbuat baik, maka Roh Kudus. Kalau kita berbuat jahat, maka roh jahat. Nggak begitu konsepnya gitu. Itu sesuatu yang irasional. Dan inilah yang kekristenan harus belajar dari kita. Dalam kholik dan makhluk itu ada sifat. Sifat inilah yang nanti menentukan kemahaannya kholik. Dan menentukan bahwa ciptaan itu adalah gambaran dari apa yang diinginkan oleh kholik. Lalu yang menarik sekarang, kekristenan ini mereka tidak berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Tidak berani mereka, karena mereka tahu masa depan Yesus nantinya akan mati. Ya masa firman mati. Sehingga mereka selalu berkelit di bagian daging dan di bagian roh. Firmannya ini di mana? Firmannya di mana itu? Inilah kenapa Islam ada untuk menerangkan bahwasanya yang mereka namakan Yesus dan yang dalam Islam itu dinamakan Nabi Isa itu adalah produk dari firman. 5 kenyataannya. Karena baik Kristen cabang Arab maupun Islam mengatakan sosok yang kita bahas itu julukannya kalimah, kata, bukan kalam. Enak nggak tuh kebenarannya? Yohanes 1 nomor 1 bahasa Arab dibaca. Kalimah itu bukan kalam. Kalimah kata. Kata ya produk dari bicara. Kita bicara ada kata. Udah jelas-jelas ciptaan. Kenapa? Ya karena keluar. Itulah kenapa Edo dan Erben kelabakan untuk menjawab Yesus ini ada di dalam Tuhan atau ada di dalam bumi. Susah jawabnya kan? Iyalah. Karena kalian gak mau jujur dengan keadaan. Kita kalau baca itu udah jelas banget itu Yesus itu ada di dalam apa? Di dalam bumi dia. Kecuali Bapa yang di sorga itu ternyata bumi bagi kalian. Barulah kalian kalah. Barulah kami kalah. Itu dah. Sama yang menarik. Kenapa kalian cuma menuhankan satu sifat yang kalian klaim itu namanya firman itu? Kenapa gitu? Bagaimana dengan maha dengar dan maha lihat dari Tuhan? Kenapa maha dengar dan maha lihat tidak turun jadi manusia juga? Kenapa? Supaya adil gitu loh. Sehingga maha dengar dan maha lihat juga mendapatkan penyembahan dari maha bicaranya Tuhan. Kenapa begitu coba? Kalian kan pengen sifat itu adalah zat ya. Walaupun jelas-jelas zat itu bukan sifat. Pengen gitu kan kalian? Jadi maha bicara ini adalah zat gitu. Nah kenapa maha mendengarnya dan maha melihatnya nggak dituhankan juga sekalian? Maha pencemburunya juga dituhankan juga sekalian. Berikanlah maha-maha yang lain ini personifikasi. Jadikanlah mereka manusia juga di bumi. Lalu sembah. Baru kalian bisa adil dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya. Cuma kan kalian gak begitu. Kalian terlalu mengagung-agungkan satu sifat ini. Sehingga kalian kelabakan gitu ketika berdialog dengan Islam. Mengenai firman itu jatuhnya sifat. Dan kalian menyembah sifat. Mati-matian kalian ingin keluar dari vonis itu. Tapi apa yang terjadi? Gak bisa. Karena terang benderang kalian itu menyembah Yesus. Jujurlah makanya dalam beriman, bre. Terus juga gua mau diserang, bukan ciptaan, bukan pencipta. Udah lihat Islam jadinya tidak konsisten. Kami konsisten sifat. Sifat ini ngikut baik kepada ciptaan maupun pencipta. Apa sih susahnya mengerti kata sifat? Apa sih? Lalu berikutnya, ini yang menarik ya. Pendalaman toleransi bagi muslim kepada kekristenan, kawan-kawan yang di bawah, kita harus pahami, untuk kekristenan, asisten rumah tangga dan daki itu jatuhnya sifat di dalam mereka.
Bayangkan betapa lucunya mereka beriman. Memberikan analogi tentang sifat, dia bawanya asisten rumah tangga sama daki. Padahal pada kami ya, asisten rumah tangga itu orang, ciptaan. Daki, material, ciptaan. Aturan kalau mau bawa soal sifat, ya bawalah sifat baik, sifat mendengar gitu, sifat jahat, sifat melihat, sifat berbicara, itu baru sifat gitu. Atau kalian memang udah tahu tapi kalian susah untuk jujur. Karena sekalinya kalian jujur, maka kalian akan Islam pada waktunya. Gitu ya. Hehe. Terus terakhir Edo ya, ini untuk Edo walaupun Oot. Jika syirik itu artinya menyekutukan Tuhan, maka lu harus memberikan pembandingnya. Di mana ada agama yang ibadahnya mencium Tuhan? Kalau nggak ada ya diem bre. Nggak usah bawa-bawa istilah kami. Thank you Ustadz Wafi, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tadi Mas Justin teman-teman ya sudah tidak mampu menyerang kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah. Dia bawa videonya orang-orang Syiah guys. Haidar Bakir itu ulama Syiah. Jadi Anda minta bantuan ke Syiah untuk pengakuan bahwa Trinitas itu benar, itu salah bro, gitu loh. Syiah kok dipercaya sama kamu? Mohon Ini maaf diinterupsi, saya bawa Imam Al-Ghazali. Iya, tunggu dulu, jangan dipotong-potong. Kok kepanasan sih? Kan kepanasan. Ini saya punya, Anda jangan ini saya framing. punya kitab aslinya ini ya. Ini saya punya kitab aslinya bro. Fadailul Anam min Rasaili Hujjatil Islam Al-Ghazali yang dibawakan oleh Haidar Bakir barusan ya. Di sini dari 200 halaman ini tidak disebutkan satu pun tentang pembenaran Imam Ghazali masalah Trinitas. Jediar. Kalau kita Buktikan, Mbak. buktikan ya. Tunggu dulu, jangan ini kok dipotong-potong ini. Tambahi waktu saya Min. Tambahin aja, tambahin. Maksudnya jangan 4 framing. menit, 4 menit. Ini kok dipotong-potong ini. Enggak Pak, Santai lah, maksudnya bro. jangan bawa Syiah Pak. Tidak ada NU pun tidak mengkafirkan Syiah. Lo. Sampean pakai Haidar Bakir orang Syiah sudah jelas suka bohong kok dipakai. Ini loh, makanya saya buktikan ini. Bagaimana pemikiran Al-Imam Al-Ghazali, Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam memandang Tritunggal, Trinitas. Gini loh, Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Ini adalah bentuk kitab ya, kumpulan Rasail dari beliau yang tidak ada satupun menjelaskan masalah Trinitas. Kalau menyerang Trinitas ada. Ntar ya, saya buka. Kamu ini bawa Imam Ghazali ke saya kamu. Salah alamat Anda bro. Gitu loh. Iya. Nakal kamu ini. Tak jewer nanti ya. Gitu loh. Ini apa ini judulnya? Ar-Raddul Jamil li ilahiyati Isa bisarihil Injil. Ar-Raddul Jamil, bantahan yang baik. Li ilahiyati Isa, atas ketuhanan Isa. Bisarihil Injil, dalam penjelasan kitab Injil yang Anda imani. Wa yalihi ayyuhal walad. Dan ini dicampur juga termasuk kitab Ayyuhal Walad. Karya siapa ini? Ta'lifu li Hujjatil Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali membantah ketuhanan Nabi Isa dengan menggunakan Injil. Kita lihat dalil Imam Ghazali teman-teman. Bukan ketuhanan Pak, Trinitas Pak. Tunggu dulu, jangan ngomong kamu, ini waktu saya. Anda tadi sebentar di pause jangan dulu. ngomong dulu. Loh. Ini kok dipotong-potong ini? Kok dipotong-potong Jangan ini? dipotong bro. Ini kan Sabar. Ngawur. Belajar sabar seperti Islam. Yang namanya closing itu jangan Ngawur memuat nih. substansi. Kalau gini kita lanjutkan Tunggu lagi. dulu. Habis itu ada sesi tanggapan. Sabar. Aduh, waktu saya ditambah lagi, Min. Tambah lagi, Min. Yuk. 2 Balikin menit. lagi ya, 2 Pak Amir menit, ke Min. 2.30 tuh. 2.30 tadi, Min. Waduh, ini Oke, kepanasan oke. kawan-kawan ya. Bukan Pak Wawi. Kalau mau gitu saya minta waktu tambah ini juga tanggapan nanti. Ya udah, Ya, 2 topik hari baru waktu aja buat nanti, Anda. Ah, topik baru. 2 hari waktu Baru. untuk Anda ya, setelah ini. Wih. Pandit ya. Syiah bukan Islam. Ini Makanya teman-teman siap. ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, lanjut. Di halaman 5 ya, Imam Ghazali mengatakannya di halaman 5 ini teman-teman ya. Halaman 5. Saya perbesar lagi ya, takut tidak jelas. Di halaman 5, saya bacakan ya.
An-nasul awal. Ini nas yang pertama. Zakarahu Yuhanna. Yohanes mengatakan fi injilihi dalam Injil Yohanes. Fi faslir rabi' wa ishrin. Dalam pasal ke-24. Nah, ketika Yesus mengatakan ana wal ab wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan yang masalah Trinitas, Pak. Bukan Kristologi, Pak. Tunggu dulu. Waduh. Dipotong-potong ke Ini Pak Wafi, mohon fokus ke Trinitas. Coba di mana di buku itu. Loh, ini gimana sih kok bahas Kristologi? Kasihan. Aneh ini orang. Astagfirullah. Enggak, Anda tadi sudah menuding orang tadi tuh Syiah. Waduh, repot Ini ini. bahas firman, kenapa larinya ke Trinitas? aja. Udah mah di situ Syiahnya ngomongnya Trinitas cuma sifat tok gitu kan? Bener kan berarti kalian menyembah sifat? Ngawur ini. Makanya tadi saya Kalau mengatakan bicara yang terus di kick aja host, di kick aja. Dia sudah gak berguna sekarang, di kick aja. Kepanasan dia sekarang. ya. Iya, Edo sabar lah, Edo. Data lu aja udah nggak nyambung. Kalau closing jangan Kejang masuk ini. substansi, Pak. Memang kalau Katanya kebenaran closing. itu Oh, panas. Anda bro. membawakan Kalau syubhat kebenaran itu closing panas. Anda, maka harus saya jawab gitu. Lu aja ngejelasin Islam loh. Boleh. Closing lu ngejelasin Gini, Islam loh. closingnya Kita ngebahas Islam juga Pakai ini. Syiah lagi. Gini, Anda boleh Iya, jawab. udah gitu Syiahnya bahasnya Aduh, Trinitas lagi. ini Trinitasnya waktu sifat saya lagi. Ini gimana Gimana sih? waktu saya ini dipotong-potong ini? Silahkan di Silakan, kitab yang Oke. tadi Tetap Haidar semua. Bakir. Tetap semua. Aduh, ini kitab yang tadi saya jelaskan, bro. Itu Rosail. Kitab Rosail itu kumpulan karya-karya Imam Ghazali. Jedor kamu ini. Ya, Nggak mana tahu buktinya apa-apa, dia ngomong aja. dia melawan Trinitas Imam Al-Ghazali mana? Tunggu dulu, makanya saya jelaskan. Oke, silakan. Parah. Silakan. Buktikan ya, Dengan buktikan. itu. Jangan Justin kepanasan terguncang, dulu, teman-teman. silakan. Justin terguncang. Ah, Mau main Makanya Imam aja Ghazali. dulu. Mau main Imam Ghazali. ya buktikan saja Pak Wafi dari kitab Ya. itu mana dia menyangkal Trinitas gitu. Loh, tunggu dulu saya jelaskan. Diem Ra. Mulutnya itu diem pakai firman. Mulutnya tutup Loh, sama firman. kok jadi mulut-mulutin, sabar Pak. Maksudnya mana dari Imam Al-Ghazali sabar, mengatakan Bego. Trinitas Ini- sesat? Ini tempatnya. Ini muslim, ini waktunya muslim. Astagfirullah. Kan sudah Edo. ditambah. Kejang-kejang. Silakan, Ditambah silakan. apa buat Kang Wafi. TikTok. Gini kalau anak orang dituhankan, Oke. susah gitu loh. Ini kalau mentaati manusia ini begini. Duar. Alisa 80. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nih, Jedar. ya. Jadi kalau ingin tahu Iya, ulangan 17 nomor 11. Ada hukum kasih ke manusia, jedur. Kalau ingin tahu Imam Silakan, Ghazali. Bang Wafi. Biar jelasin Bang Wafi dulu lah. Jangan Ini. panas dulu lah. Iya, ini Iya, mau mana berkhutbah di kitab ini. itu, Pak Wafi, Tunggu dulu, mana? Saya jelaskan. Kamu Ya, diam, silakan, bro. silakan. Semoga Anda dijamah oleh Pak Tuhan, Amir. dicelupin, dijilat. Edonya dibawahin dulu aja, nanti kalau udah selesai naikin lagi. Dibawahin dulu, kejang-kejang dia. Oke. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih Pak Amir atas Kok waktunya. naik lagi, bro? Naik Oh, iya, enggak. lagi setelah Enggak ini. Dulu nanti naik lagi kayak tadi Rion. Aduh, jediar. Main-main. Orang Syiah dipercaya kamu, bro. Ini ya, saya jelaskan teman-teman ya. Waktunya ada usah waktu sudah Pak Amir. Ini bantah Iya, Imam oke. Ghazali. Ya, ini. Aku kisah ya, tafadhol Ustaz. Lanjut. Ya, ini ya. An-nasul awal dzakarahu Yuhanna fi Injilihi fil fasli rabi' wa ishrin. Di sini dijelaskan oleh Yohanes di dalam Injilnya, ya. Ini bantahan kepada Trinitas semua ini. Ketuhanan Isa dan Trinitas, konsep-konsepnya, ayat-ayatnya dibantah semua. Di fasli ar-rabi' wa ishrin, di pasal yang nomor 24. Ana wal ab wahid, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Fatana walal yahud hijarah liyarjumuha. Fa'ajaba, ketika itu oleh orang Yahudi langsung Yesus itu mau dilempar pakai batu. Kita buka ya, langsung bahasa Indonesianya biar kalian tahu. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Kita buka lagi setelah ini kitabnya ya. Yohanes 10 ini. Yohanes 10. Nah, takutnya Imam Ghazali ngarang-ngarang ya. Yohanes 10 ayat ke-30 sampai 36 yang beliau bantah tentang konsep trinitasnya ini. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kau perlihatkan kepadamu.
pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kau mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Seolah-olah Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah, aku dan Bapa satu. Ini kan konsep Trinitas juga. Nah, kemudian di ayat ke-34-nya kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Padahal di kalangan Yahudi juga ada. Mereka mengaku seolah-olah seperti Allah, itu juga ada. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan bisa disebut dengan Allah, ya, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, kata Yesus, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan anak Allah, orang Yahudi ini mau melempari dengan batu. Ketika Yesus mau mengatakan aku dengan Bapa Allah itu satu, mau dilempari batu sama orang Yahudi. Dikira Yesus ngaku sebagai Allah, menyamakan diri dengan Allah. Ketika mau dilempari batu, Yesus menyangkal, wah di kitab kamu juga ada kok yang seperti itu, kok kamu malah menyalahkan saya. Nah, ini dibantah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa bi Sharihil Injil. Nah, kata Imam Ghazali bagaimana teman-teman? Fanaqulu hadzal nas baligh fi taghsilin gharadna alladzi nuhawilhu fil mas'alatil ittihad. Nah, masalah apa ini? Ittihad. Yang katanya Bapa dan Allah itu satu. Yang katanya satu dalam tiga lah, apa duit tarian apa dan tarian-tarian yang lain ya. Saya tidak tahu itu. Wa bayanu annal yahud lamma angkaru alaihi qauluhu ana wal ab wahid, ketika orang Yahudi mengingkari perkataan Yesus aku dan Bapa adalah satu, wa hadhihi hiyal mas'alah al ittihad nafsaha, ini adalah masalah penyatuan bahwa ada keilahian dalam diri Allah, dalam diri Yesus, penyatuan Yesus dengan Allah. Dhannin bi annahu arada bi qaulihi ana wal ab wahid, yang prasangka orang-orang Yahudi itu Yesus sedang ingin mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, mafhumuhu adz-dzahir, difahami secara zahir, seolah-olah Yesus sama seperti Allah. Itu pengakuan Yesus. Padahal fayakunu ilahan haqiqa infasala alaihi salam ala inkarihi musarrihan bi anna dzalika min qabilil majaz, padahal perkataan Yesus ini hanya sekedar majaz. Dia menjelaskan seperti itu sekedar majaz saja. Bukan sama dalam satu dalam jasadnya, bukan sama dalam rohnya, bukan sama dalam firman atau keilahiannya, tapi maksudnya sama dalam ajarannya. Begitu, apa yang disampaikan Bapa berarti juga apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini majaz dari Yesus, tetapi orang Yahudi memahaminya secara zahir. Nah, ini banyak sekali bantahan Imam Ghazali ini. Makanya jangan kejang-kejang kamu, jangan bahas Imam Ghazali. Kamu akan mati kutu kamu nanti. Mungkin itu dulu ya. Lanjut teman-teman. Jediar, selamat datang di kebenaran. Oke, terima kasih. Saya juga closing statement, closing moderator ini. Ya, terima kasih atas diskusinya dengan penjelasan, narasi dengan dalil, penuh dengan dalil dan penjelasan dengan penuh manfaat untuk kita semua, dengan narasi-narasi yang bisa disangkal langsung oleh Ustadz Wafi. Nah, ini semua sebagai pembelajaran atau sebagai ilmu kita di dalam memahami diskusi ini tadi, bahwa pemahaman dari kekristenan maupun pemahaman dalam keislaman. Dan alhamdulillah di sini Ustadz Wafi menjelaskan dengan gamblangnya, dengan dalil yang merujuk apa yang dinarasikan sudah sesuai dengan apa yang dinarasikan. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Itu ada kiamat mau nantang siapa itu nggak tahu. Silakan yang lain mau. Ayo Kang Korea silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ganteng ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Dewa Tumbang ya, ini akun apa sih? Akun yang kedua. Kalau yang belum di-follow silakan di-follow ya. Itu aja mungkin dari Dewa. Tadi dapat pelajaran bagus juga ya dari Pak Ustadz Wafi.
akunnya Mahadewa.